Dituduh buaya darat, difitnah punya 13 selingkuhan. Tapi aslinya, Moon cuma cowok polos yang lagi cari guru les. Dan sepertinya Dewi Keberuntungan lagi berpihak padanya. Moon akhirnya dapat guru privat, yaitu senior Ana yang jenius, cantik, dan agak meresahkan. Jadi langsung aja, Penjahat Pirang yang Jadi Mangsa bagian 3, karangan Roti Nanas sang ahli cerita. Suasana pagi di Akademi Santa Maria mendadak horor begitu Moon Campbell menampakkan batang hidungnya. Reputasi tuan muda satu ini benar-benar sudah di level urban legend yang gak masuk akal. Coba saja dengarkan gosip para siswi di sana. Ada yang berbisik ketakutan. Gawat, kalau aku tatapan mata sama Moon Campbell, aku bisa hamil. Tunggu dulu, itu teori biologi dari mana coba? Ada lagi rumor yang lebih gelap. Katanya, gedung bunuh diri di kampus itu tempat orang-orang miskin yang dibuang sama Moon. Bahkan gosipnya, jumlah korban perempuannya saking banyaknya bisa buat mengisi satu kelas penuh. Gila sih, Moon benar-benar dianggap musuh publik nomor 1. Saking terharunya mendengar semua rumor itu, pemuda itu sampai menangis dalam hati. Rasanya dituduh itu emang gak enak banget, padahal semua hal gila itu gak ada hubungannya sama aku yang sekarang. Di tengah hujan fitnah itu, tiba-tiba muncul sosok gadis dengan tatapan super sinis. Siapa lagi kalau bukan Ariel Bugar? Dia memanggil dingin, Moon Campbell, reputasimu di sekolah benar-benar keterlaluan ya. Ariel lanjut menyerang tanpa ampun. Apa? Kamu masih kayak dulu mengirim anjing liar buat gigit orang karena kamu sendiri nggak punya kemampuan? Kamu masih sama nggak bergunanya kayak dulu. Kalimat itu menusuk banget. Mulut Ratu Angin ini memang pedas. Moon menatap Ariel datar lalu menjawab, "Itu benar-benar jahat?" Si gadis membalas ketus, "Begitu ya, menurutku itu pas buat kamu." Tiba-tiba suasana makin panas. Para siswa panik melihat Moon berjalan mendekati Ariel. Semua orang berpikir dia bakal bikin keributan atau menantang Ariel demi membela bawahannya kayak biasanya. Tapi anehnya, Moon malah memanggil nama lengkap Ariel dengan keras, lalu menunduk dalam banget sambil berteriak, "Maafkan aku!" Semua orang langsung cengok, bingung, dan terdiam. Bahkan Ariel sendiri yang tadi penuh kepercayaan diri juga ikutan diam. Dari belakang, Emon kaget melihat tuannya menunduk begitu. Tapi Moon hanya bertanya datar dengan ekspresi tajam ala bos mafia. "Emon, izinkan aku bertanya, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Emon langsung menepuk dadanya bangga. "Demi membalas penghinaan semester lalu, saya bersiap menantang Ariel Bugar." Moon bertanya penuh tekanan. "Jadi, apa ada seseorang yang menyuruhmu melakukan ini?" Emon terdiam. Dia bingung mendengar ucapan itu dari tuannya, sampai akhirnya sedikit memalingkan wajah dan menjawab, "Tidak, ini semua ide saya sendiri. Tidak ada yang menyuruh saya." Moon langsung berakting jadi bos bijak. "Yah, kemarilah. Aku harus menegurmu karena bikin onar dan mengganggu teman sekelas di jalan tanpa alasan." Dia menarik Emon mendekat, lalu berbisik dengan nada super serius. "Shh, jangan memancing masalah sepele kayak gini di masa depan. Aku masih punya rencana penting. Sekarang, bawa orang-orangmu buat minta maaf yang tulus ke Ariel." Dia bahkan meminta maaf ke Emon meskipun ini bukan salahnya. Habis minta maaf, pakai 1000 Amir ini buat traktir yang lain makan, sekalian bantu aku bubarkan penonton. Mendengar itu, Emon langsung terharu. Matanya langsung berbinar. Dipanggil bro sama tuan muda Moon rasanya kayak dapat pencapaian langka seumur hidup. Detik berikutnya, pemandangan absurd terjadi. Emon dan kroco-kroconya mendekati Ariel secara serempak, yang jelas langsung membuat Ariel waspada. Tapi yang gak mereka sangka, orang-orang ini malah membungkuk kompak. "Ariel, kami minta maaf!" teriak mereka barengan. Setelah itu, Emon langsung memberi komando. Oke, bubar. Tidak ada tontonan lagi di sini. Cabut." Kerumunan pun bubar jalan. Ariel melongo bingung. Dia menatap Emon curiga sambil bicara ke Moon di sebelahnya.
Ide buruk apa yang sedang kamu pikirkan, Moon Campbell? Moon tersenyum tipis, mencoba terlihat keren sambil membungkuk sopan. Nona Ariel, Bu Garrett, aku sudah bertobat. Awalnya aku mau minta maaf secara pribadi atas hal-hal bodoh yang aku lakukan dulu. Tapi takutnya kalau berduaan malah bikin kamu salah paham. Kebetulan banget ada momen begini, jadi aku minta maaf di depan umum sekalian. Ariel cuma menatap curiga, masih skeptis mendengar ucapan maaf begitu. Melihat ekspresi Ariel, Moon sendiri jadi bingung. Apa sikapku kurang serius? Dia langsung menunduk lagi sambil mengulangi permintaan maafnya. Aku minta maaf lagi atas hal berlebihan yang aku lakukan dulu, Nona Ariel. Kalau itu belum cukup, apa aku perlu sujud? Muka Ariel langsung merah padam, antara malu dan kaget. Cukup, itu cukup, jangan bicara lagi. Tapi dasar tsundere tukang overthinking, Ariel langsung menemukan teori konspirasi baru sambil mendekatkan wajahnya. Aku paham, kamu mau aku lengah biar kamu bisa modusin Lea kan? Aku tahu itu. Pas upacara kedewasaan, matamu itu sibuk ngeliatin aset besarnya Lea. Jangan ngelak. Asal kamu tahu, jangan harap bisa sentuh itu. Aset jumbo itu hak patenku. Moon yang wajahnya sudah merah mendengar tuduhan itu cuma bisa menepuk dadanya. Begini, biar kesalahpahaman kita lurus, hari ini aku akan bongkar selera asliku. Dia menatap Ariel serius sambil memegangi pundak cewek itu. Sebenarnya, aku ini tim layar datar. Hening seketika. Moon melanjutkan penjelasannya dengan wajah tanpa dosa. Aku tuh nggak minat sama yang kelebihan gizi sampai susah dibawa lari. Aku lebih srek sama yang ringkas dan efisien. Lebih tepatnya, yang rata kayak jalan tol baru jadi. Ariel bukannya paham, dia malah emosi dibilang jalan tol. Tanpa aba-aba, gadis itu langsung ngeulti wajah Moon sampai mental. Sambil melihat Moon yang terkapar di tanah, Ariel mengomel. Aku tahu banyak cewek yang dulu kamu ganggu. Mereka semua cantik dan dadanya besar tanpa terkecuali. Sekarang kamu bilang kamu suka yang kecil. Kamu sengaja mengejek aku ya. Kamu masih sama menjijikkannya kayak dulu, Moon Campbell. Moon panik sedikit sambil mengusap darah yang keluar dari hidungnya. Aku cuma bercanda, jangan marah Nona Ariel, aku tulus minta maaf. Aku berani sumpah nggak punya pikiran kotor soal kamu atau Nona Lea. Tenang saja, aku juga jamin nggak bakal ada yang mengganggu kalian lagi di masa depan. Dia berdiri sambil menyiapkan sosis bakar sisa setengah yang tadi dia makan. Pas balik ke sekolah, aku kepikiran buat bawa kado permintaan maaf. Tapi sayangnya sekarang aku nggak bawa apa-apa selain uang saku 1 juta Amir dari rumah. Moon menunduk sok sedih sambil menyodorkan sosis bakar itu. Lagi pula memberi sesuatu yang norak kayak uang tunai pasti bakal terasa kayak penghinaan buat kamu. Jadi... Belum selesai bicara, cowok ini langsung kabur pergi kayak nggak punya dosa sambil berteriak dari jauh. Persahabatan antar pria itu semurni air, tapi makan sate bareng bisa mencairkan dendam masa lalu. Lupakan, aku akan ganti kadonya kalau ada waktu. Aku pergi dulu. Sambil menjauh, dia membatin bingung. Kamu nggak perlu pusing memikirkan mau memaafkan aku atau tidak. Meskipun nggak dimaafkan juga nggak masalah. Lagi pula aku minta maaf cuma karena aku memang salah. Dalam hatinya dia berharap, itu saja. Semoga kita bisa jadi teman sekelas biasa, bukan musuh. Titik. Ariel terdiam. Otaknya kayak berhenti bekerja untuk sementara sambil memegang sosis sisa di tangannya dan menatap punggung Moon yang menjauh. Sampai akhirnya dia sadar sesuatu saat melihat sosis itu. Tanpa basa-basi, gadis itu langsung berteriak, "Hei, tunggu sebentar!" Moon yang sudah lumayan jauh sampai bisa mendengar teriakan Ariel itu. Dia menoleh sedikit dan melihat di belakangnya Ariel sudah mengamuk berat sambil mengejar dia kayak banteng melihat bendera merah. Moon jelas panik, larinya makin kencang sambil berteriak komat-kamit kayak orang gila. "Tidak, jangan mendekat!" Padahal sebenarnya Ariel yang miskin lebih ingin uang 1 juta Amir daripada sosis bekas ini. Makanya dia mengejar Moon kayak orang kesurupan.
Di kejauhan, seorang wanita dewasa berambut hitam mengamati kejadian barusan dari atas gedung sambil tersenyum licik. Wanita itu bergumam geli. Minta maaf ke Ariel pakai uang Amir, cukup berirama juga. Ngomong-ngomong, bocah kecil ini beneran rela kasih 1 juta Amir. Sesuai rumor, dia memang jadi agak beda sejak insiden pembunuhan itu. Dia menyeringai sambil terus melihat duo kocak di bawah. Bocah emas keluarga Campbell yang bodoh dan kaya raya. Gimana kalau aku bully dia diam-diam? Lagi pula, dia cuma tunangan yang gak bakal punya masa depan. Putri Alicia nggak bakal marah kan? Waduh, baru juga lolos dari satu masalah, Moon sudah ditarget sama cewek jahat lain di sekolah. Nasib. Mundur sedikit ke momen sebelumnya. Tepat saat Moon meminta maaf secara terbuka ke Ariel, 2 sosok penting sedang mengamati dari menara tengah akademi. Mereka adalah Profesor Plan, ketua jurusan sihir, dan Profesor Glenn, guru besar ramuan. Profesor Plan menatap sinis ke arah lapangan. Baginya, Moon Campbell hanyalah anak manja yang sombong. Mengandalkan statusnya sebagai putra Duke, tahun lalu Moon membuat banyak kekacauan konyol di akademi. Belum lagi sikapnya yang selalu merendahkan asal-usul Ariel. Dalam hati dia berpikir, mana mungkin anak itu berubah dan sadar diri? Saking gak percayanya, Profesor Plan bersumpah kalau Moon beneran jadi baik, dia rela makan meja kerjanya saat itu juga. Alasannya simple, Moon adalah murid paling bebal yang pernah dia ajar selama 50 tahun karirnya. Bayangkan saja, butuh waktu setahun penuh bagi Moon cuma buat menguasai 1 sihir penerangan dasar. Pria tua itu terus bergerutu kesal. Anak itu bukan cuma mempermalukan akademi, tapi juga mempermalukan wajahku sebagai pengajar. Sangat berbeda dengan Ariel yang jenius dan sudah menembus tingkat emas di usia muda. Tapi meskipun Moon gak punya bakat sihir sama sekali, pihak akademi gak berani mengeluarkannya. Masalahnya bukan cuma karena nilai akademiknya yang hancur, tapi karena koneksi orang dalamnya yang mengerikan. Ibu Moon adalah Nyonya Noas, wanita yang dijuluki Kenari Kekaisaran. Di belakangnya berdiri keluarga Philip, salah satu dari 5 dewan direksi sekolah. Keluarga Philip bahkan rela habis-habisan membiayai raja saat perebutan tahta dulu. Jadi, kalau akademi nekat memecat Moon, bisa-bisa timbul gejolak politik yang merepotkan. Sementara Profesor Plan sibuk mengomel, Profesor Glenn justru melihat sesuatu yang aneh lewat teropongnya. Dia berkata, "Hei, lihat itu! Anak itu melakukan sesuatu yang gak wajar." Di lapangan, Moon terlihat berdiri di depan patung kepala sekolah pertama. Dia membungkuk, memberi hormat dengan sangat takzim dan sopan. Apa yang sebenarnya terjadi? Di balik wajah tenang Moon saat memberi hormat, batinnya sebenarnya sedang ketar-ketir. Pemuda itu membatin panik. Gawat, tahun lalu pemilik tubuh asli ini nggak sengaja menendang kepala patung ini sampai putus. Bekas lem di lehernya masih kelihatan jelas. Untung belum ada yang sadar. Sambil menunduk, dia merapal doa dalam hati. Wahai arwah kepala sekolah pertama, tolong jangan marahi aku. Itu bukan aku pelakunya, tapi si Moon yang lama. Tolong restui hidupku di akademi ini supaya mulus. Nanti kalau aku sudah lulus dan sukses, aku janji bakal ganti patung Anda dengan emas murni. Di atas menara, wajah Profesor Glenn penuh tanda tanya. Anak itu kenapa jadi murid teladan begitu? Seumur hidup aku belum pernah melihat ada murid yang niat banget memberi hormat ke patung tua itu. Bahkan Profesor Plan yang tadinya emosi jadi ikut terbelalak kaget. Dia sendiri saja nggak pernah sehormat itu pada patung pendiri sekolah. Profesor Glenn bertanya dengan nada jahil. Jadi, Profesor Plan, Anda mau makan meja ini utuh atau mau saya potong kecil-kecil biar gampang ditelan? Profesor Plan mendengus kesal. Baru tobat sehari belum membuktikan apa-apa. Karakter seseorang gak mungkin berubah drastis dalam semalam. Bocah itu pasti lagi merencanakan konspirasi jahat yang lebih besar. Lihat saja nanti, aku bakal terus mengawasinya buat membuktikan kalau aku benar.
Profesor Glenn cuma menggelengkan kepala sambil tersenyum melihat tingkah rekannya yang keras kepala itu. Dasar orang tua kaku. Tapi sepertinya tahun ajaran baru ini bakal jadi sangat menarik. Sementara itu, Moon sudah sampai di asrama akademi. Ibu asrama menyerahkan kunci kamar nomor 526 padanya. Entah kenapa, setelah liburan semester, ibu asrama itu terlihat lebih glowing dan ramah dari biasanya. Dia membuka pintu kamar tunggalnya. Ruangannya cukup luas dan nyaman. Moon bergumam puas. Nah, ini dia markas baruku. Memang nggak semewah rumah Duke, tapi ini jauh lebih baik daripada kamar kos sempit di kehidupanku yang dulu. Dia mencoba merebahkan diri di kasur empuknya. Mengingat upacara pembukaan baru dimulai besok, Moon memutuskan untuk mandi dan bersantai. Selesai mandi, pemuda itu berdiri di depan cermin sambil mengeringkan rambut. Dia mengamati pantulan tubuhnya. Dia memuji diri sendiri. Lumayan, garis ototnya sudah mulai terbentuk dibanding saat pertama kali aku masuk ke tubuh ini. Latihan keras belakangan ini nggak sia-sia. Tapi pas dia memutar badan, senyumnya langsung hilang. Jantungnya berdegup kencang. Di punggungnya, tanda kutukan dari Raja Pelayuan masih tercetak jelas. Padahal di dalam buku hitam nggak ada catatan skill atau info apapun soal entitas ini. Moon berpikir cemas. Apa dia berniat menempel padaku selamanya? Dia mencoba mengetes kekuatannya. Moon mengacungkan telunjuknya dan whoosh, sepercik api biru hantu menyala di ujung jarinya. Tapi apinya kecil sekali, jauh berbeda dengan kekuatan dahsyat yang dia pinjam saat melawan Dewa Cinta kemarin. Api di jarinya sekarang sangat lemah, kena tiup sedikit saja pasti padam. Levelnya cuma sedikit di atas sihir penerangan biasa. Dia mengumpat pelan. Sial, rasanya persis kayak main game gacha pelit, dikasih icip-icip kekuatan overpowered di awal, tapi kalau mau pakai lagi harus bayar mahal, pakai nyawa atau jiwa pula. Enak saja, aku nggak bakal membiarkan Dewa Sesat memanfaatkan aku lagi. Moon memadamkan api itu. Tekadnya sudah bulat. Dia nggak mau berurusan lagi dengan entitas mengerikan seperti Dewa Cinta ataupun Raja Pelayuan. Dia menantang dalam hati. Kalian mau menggangguku? Silahkan datang ke sini kalau berani. Ini Akademi Santa Maria, tempat berkumpulnya penyihir terhebat di seluruh negeri. Selama 3 tahun ke depan, aku nggak bakal melangkah keluar dari gerbang akademi ini barang 1 inci pun. Itulah strategi utama Moon, bertahan di dalam benteng. Dia akan menggunakan kekuatan akademi untuk melindunginya dari ancaman luar. Taktik klasik, pinjam tangan orang lain untuk memukul lawan. Tapi Moon sadar, bersembunyi saja nggak cukup. Dia masih terlalu lemah. Dia bergumam. Dalam 3 tahun ini, aku harus belajar sihir secara sistematis buat memperkuat diri sendiri. Tapi sebelum kelas dimulai, cara paling cepat untuk leveling adalah lewat buku hitam. Moon kembali memejamkan mata dan masuk ke dimensi buku hitam. Di sana, sosok kesatria bernama Arde sudah menunggunya. Moon menggenggam pedang panjangnya erat-erat. Dia bicara pada bayangan Arde di depannya. Kemarin, aku mati hampir 200 kali baru bisa masuk ke fase kedua. Kali ini, aku pastikan dalam 3 kali percobaan, aku bakal memaksamu mengeluarkan jurus elemen petir itu. Bang Arde, aku sudah janji bakal membawa semangatmu buat terus hidup. Jadi, keluarkan semua kemampuanmu. Beralih ke asrama putri, suasana malam itu mendadak heboh. Ariel kaget melihat sahabatnya, Lea, datang ke kamarnya malam-malam dengan wajah panik. Lea, ada apa? Tumben banget ke sini. Ada masalah gawat? Tanya Ariel bingung. Lea mengerjapkan matanya yang polos lalu bertanya dengan nada penasaran. Ariel, aku dengar gosip kalau hari ini Moon Campbell minta maaf padamu. Itu valid? Ariel mengangguk santai. Oh itu, iya valid. Cepet juga ya notifikasinya menyebar. Aku juga kaget, dia tiba-tiba jadi sopan begitu. Jujur aja, vibes-nya bikin merinding. Lea menutup mulutnya nggak percaya. Wah, ternyata real ya. Aku pikir itu cuma hoax.
Lea menatap Arya lekat-lekat, lalu bertanya dengan suara pelan tapi menusuk, "Kalau begitu, gosip kalau kamu dan Moon pernah bikin penerus, itu juga benar." Ariel yang sedang santai langsung tersedak ludahnya sendiri. "Hah? Kamu bilang apa barusan?" teriak Ariel, matanya melotot horor. "Proyek rahasia? Konspirasi macam apa itu?" Tanpa banyak bicara, Lea menyodorkan selebaran koran berita akademi edisi terbaru ke hadapan Ariel. "Ini jadi headline di koran kampus edisi pertama semester ini, Ariel. Judulnya, Skandal Asmara Gelap Sang Ratu Angin." Sahabatnya mencoba menenangkan. "Tenang Ariel, tahan emosi dulu ya habis baca ini." Tapi terlambat. Begitu Ariel selesai membaca artikel koran itu, amarahnya langsung meledak. "Siapa oknum kurang asupan otak yang nulis sampah ini?" teriak Ariel sambil meremas kertas itu. Lea menjawab dengan suara menciut, "Itu artikel dari klub jurnalistik. Sekarang semua siswi di luar sana lagi heboh membahas ini. Gosipnya bilang kalian berdua dulu pasangan, tapi Moon terpaksa putus demi reputasi keluarga. Katanya permintaan maaf Moon hari ini itu cuma pengalihan isu buat menutupi masa lalu kalian." Dia menelan ludah sebelum melanjutkan. "Yang lebih parah, gosipnya bilang selama sama kamu, Moon punya simpanan ke-13 cewek sekaligus. Dan kamu dijuluki sebagai kapal induk utama di antara koleksinya." "Cukup!" Ariel mengangkat tangan menghentikan penjelasan Lea. Kepalanya mulai pening. "Oke, aku mengerti situasinya. Besok aku bakal mendatangi markas klub jurnalistik itu. Aku nggak bisa membiarkan rumor clickbait murahan ini menyebar seenaknya. Enak saja, siapa yang sudi jadi mantannya?" Lea tiba-tiba menimpali dengan wajah polos yang menyebalkan. "Koreksi sedikit, Ariel, bukan cuma mantan, tapi mantan yang sudah mencetak generasi penerus." Mendengar itu, Ariel jadi gemas sendiri, antara mau marah atau tertawa. "Dasar Lea, berani-beraninya kamu ikut-ikutan ngerosting aku," seru Ariel sambil menyergap ke arah sahabatnya. "Sini kamu, biar aku periksa. Kayaknya pipi kamu makin offside deh akhir-akhir ini. Kebanyakan jajan ya." Enggak kok, beratku gak naik," jerit Lea sambil berusaha kabur. Tapi Ariel lebih cepat. Dia menggeliti pinggang tanpa ampun. "Rasakan ini!" "Hahaha, ampun Ariel, ampun, aku menyerah." Lea tertawa geli sampai air matanya keluar. Setelah puas bercanda, suasana kembali tenang. Lea merapikan bajunya sambil mengatur napas. Dia tersenyum tulus. Syukurlah, melihat kamu masih bisa tertawa begini, aku jadi lega. Aku takut kamu bakal stres gara-gara gosip itu. Besok pagi kan ada upacara pembukaan, jadi aku pamit balik ke kamar dulu ya." Ariel menatap sahabatnya dengan tatapan sendu. "Yah, kok buru-buru? Menginap di sini saja dong, temani aku mengobrol malam ini." Namun, Lea menolak dengan lembut tapi tegas. "Nggak bisa, Ariel. Habis mandi nanti aku masih harus latihan sihir. Jadwal latihanku ketat." Setelah mengucapkan selamat malam, Lea menutup pintu dan pergi. Ariel kembali sendirian di kamarnya. Dia menghempaskan tubuh ke kasur dan menghela napas panjang. Pikirannya melayang ke masalah yang lebih nyata daripada sekedar gosip. "Pasar gelap sudah hancur, jadi sumber pemasukan utamaku hilang," gumam Ariel sambil menatap langit-langit kamar. "Mulai besok, aku harus putar otak cari uang lagi. Sekolah sambil kerja, semester ini pasti bakal sibuk setengah mati." Mengingat kondisi keuangannya yang sekarat, gadis itu mengacak-acak rambutnya frustrasi. "Sialan, kenapa sih belajar sihir itu mahalnya minta ampun? Sudah capek jaga absen, masih harus cari uang pula. Belum lagi urusan sama klub jurnalistik sialan itu." Setelah puas menggerutu, Ariel menoleh ke arah meja belajarnya. Di sana tergeletak sebuah cincin tua yang tampak antik.
Guru, panggil Ariel dengan nada manja yang dibuat-buat. Murid kesayanganmu ini nyaris mati kelaparan. Selain jualan barang di pasar gelap, ada cara lain nggak sih buat dapat uang cepat? Tiba-tiba, cincin itu mengeluarkan asap hijau tipis yang perlahan memadat. Sosok wanita cantik berambut panjang dan anggun muncul dari asap itu. Dia melayang di udara dengan santai. Ariel, Ariel, kamu itu penyihir tingkat emas loh. Kalau cuma mau cari uang, caranya banyak sekali. Tapi kamu kan tahu sendiri masalahnya. Bukan karena kita nggak bisa cari uang, tapi karena nggak ada tempat yang aman buat jualan. Ariel menggeliat malas di kasur. Habisnya, sihir kuno yang guru ajarkan itu terlalu mencolok, gampang bikin orang iri atau curiga. Kalau saja gulungan sihir buatanku bisa dijual di toko resmi, aku nggak bakal semenderita ini. Wanita hantu itu, sang guru, menatap Ariel dengan tatapan menggoda. Loh, kan kamu bisa belajar sihir umum biasa saja, masih belum terlambat kalau mau pindah haluan. Nggak mau, tolak Ariel cepat. Kalau mau belajar, ya harus yang paling kuat sekalian. Namun, sorot mata Ariel berubah redup. Ada penyesalan di sana. Ngomong-ngomong soal pasar gelap, gara-gara tempat itu digerebek, insiden pembunuhan itu jadi melebar kemana-mana. Kalau saja waktu itu aku berani lapor ke Grenduk lebih awal, mungkin kekacauan itu bisa dicegah. Melihat muridnya mulai murung, sang guru mencoba mengalihkan topik. Tiba-tiba aku kepikiran satu cara cari uang yang gampang, cepat, dan gak ribet sama sekali. Mata Ariel langsung berbinar. Serius, guru? Apa itu? Kasih tahu dong. Sang guru tersenyum licik. Ingat nggak, si Moon Campbell kan bilang bakal kasih hadiah kompensasi sebagai permintaan maaf. Nah, kamu bilang saja ke dia, kalau mau dimaafkan, sini transfer 100 juta. Aku yakin anak manja kayak dia bakal dengan senang hati memberikannya. Wajah Ariel langsung berubah datar. Enggak, gengsi dong. Gurunya menggoda. Hei, itu 100 juta loh. Nggak bisa, tolak Ariel kegas. Apa kata orang nanti? Dikira aku cewek gampangan yang bisa dibeli pakai uang? Pokoknya enggak. Kalau dia mau dimaafkan, dia harus membuktikan kalau dia benar-benar sudah berubah jadi orang baik. Kalau cuma sogokan uang, jangan harap. 200 juta? Tawar gurunya lagi. Tidak, 1 miliar. Tetap tidak, seru Ariel keras kepala. Ini soal prinsip dan harga diri, guru. Sang guru menghela nafas panjang, pura-pura kecewa. Ya, sayang sekali. Padahal menurutku, anak itu tadi kelihatannya tulus loh minta maafnya. Sementara itu, di kamar asramanya, Moon baru saja keluar dari dimensi buku hitam. Tubuhnya gemetar hebat, seluruh tenaganya terkuras habis. Dia membatin sambil terengah-engah. Gila, kali ini aku benar-benar burn out. Rasanya kayak abis lari maraton sambil dikejar setan. Keesokan paginya, tepat jam 6, Moon memaksakan diri bangun untuk lari pagi rutin meskipun badannya masih pegel-pegal. Saat sedang jogging keliling kampus, dia berpapasan dengan Profesor Plan yang juga sedang jalan santai. Awalnya, Profesor Plan berniat memanggil murid yang rajin itu buat diberi pujian nanti pas upacara pembukaan. Dia ingin menjadikan murid itu contoh teladan bagi para senior pemalas dan mahasiswa baru. Tapi, begitu dia sadar kalau murid yang lari pagi itu adalah Moon Campbell, rahang Profesor Plan nyaris jatuh ke tanah. Mustahil, batin Profesor Plan shock. Si pembuat onar itu bangun jam 6 pagi, olahraga, satu liburan saja cukup buat mengubah kepribadian seseorang sedrastis ini? Kecurigaan Profesor Plan makin menjadi-jadi. Anak ini pasti ada yang gak beres. Aku harus mengawasinya lebih ketat. Di sisi lain, di ruang OSIS yang megah, seorang siswi bernama Weyer berlari tergesa-gesa menuju ruang ketua OSIS. Dia terlambat 5 menit. Dengan napas terengah-engah, dia membuka pintu.
Di dalam ruangan, duduk seorang gadis cantik berambut perak yang memancarkan aura dingin dan berwibawa. Itu adalah Putri Celicia Leopold, Ketua OSIS Akademi sekaligus tunangan Moon Campbell, meski cuma di atas kertas. "Maafkan aku, Ketua, aku ketiduran," seru Weyer panik. Celicia menatap Weyer dengan mata jernihnya yang tajam. Tatapannya datar, tapi cukup membuat nyali Weyer menciut. "Sudah datang ya? Cepat kerjakan tugasmu." Siap, Ketua," jawab Weyer gugup. Di tangannya ada tumpukan dokumen data mahasiswa baru yang diminta Celicia. Celicia kembali fokus menulis naskah pidato. Tangan kirinya menopang dagu, sementara tangan kanannya menari lincah di atas kertas. Sesekali matanya melirik ke arah Weyer. Dia berkomentar tiba-tiba, "Lingkaran hitam di matamu parah sekali. Patai make up setebal apapun masih kelihatan." Pasti begadang lagi baca novel romansa picisan kan? Yang judulnya Cinta Terlarang Sang Dewa Sesat yang Posesif itu? Wajah Weyer langsung merah padam. Kok ketua bisa tahu? Gadis itu berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela. "Aku nggak habis pikir kenapa kamu suka cerita yang meromantisasi makhluk jahat begitu. Kalau hobimu itu sampai mengganggu latihan sihirmu, terpaksa aku akan melarang peredaran novel itu di kampus." "Jangan, Ketua. Ampun, aku janji nggak akan mengulangi lagi." Celicia nggak menjawab. Dia membuka jendela lebar-lebar. Angin pagi yang segar berhembus masuk, memainkan rambut peraknya yang indah. Dia bergumam pelan. "Musim semi tahun ini datang lebih cepat ya." Weyer yang sedang merapikan lemari arsip menoleh. "Iya benar, waktu aku pulang kampung kemarin, di sana malah sudah mulai turun salju." Weyer melihat Celicia sedang menatap ke bawah, ke arah jalanan kampus, dengan tatapan yang sangat fokus. Penasaran, Weyer ikut mengintip. Dia bertanya heran, "Ketua sedang lihat apa sih? Kok serius banget?" Mata Weyer menyipit melihat sosok yang sedang jogging di bawah sana. "Hah? Itu kan Moon Campbell," katanya dengan nada meremehkan. "Sedang apa sampah kayak dia pagi-pagi begini?" Belum selesai bicara, dia merasakan hawa dingin dari sampingnya. "Cuy, dasar buaya darat," umpat Weyer dengan penuh kebencian. Celicia mengangkat sedikit alis peraknya, menatap Weyer dengan heran. "Ada apa lagi? Memangnya dia berbuat jahat lagi?" Weyer memasang ekspresi nggak percaya. "Masa ketua nggak tahu berita sebesar ini?" Gadis itu menyodorkan koran kampus yang dibawanya. Judul utamanya tertulis dengan tinta merah menyala yang sangat mencolok. Menggemparkan, tuan muda arogan Moon Campbell menunduk minta maaf pada Ariel. Ternyata ada fakta gelap di baliknya. Celicia membaca sekilas, "Cuma minta maaf kan?" "Bukan itu poinnya, Ketua. Baca isinya," seru Weyer nggak sabar. Dia bahkan hampir membacakan seluruh isi artikel itu dengan berapi-api. Dia melanjutkan, katanya permintaan maaf itu cuma kedok. Ternyata Moon punya 13 selingkuhan sekaligus saat masih pacaran sama Ariel. Tak, Celicia menyentil dahi Weyer dengan cukup keras. "Aduh," ringis Weyer. Gadis itu berkata tenang. "Bahasa di artikel ini terlalu berlebihan. Banyak detail yang nggak logis. Lagi pula, kamu nggak lihat tulisan kecil di bagian paling bawah ini?" Weyer menyipitkan mata dan membaca baris terakhir yang dicetak sangat kecil. "Tulisan ini hanya spekulasi subjektif tim redaksi, hanya untuk hiburan, bukan fakta sebenarnya." Dia bergumam, benar juga." Celicia menggulung koran itu lalu memukulkannya pelan ke kepala Weyer. "Jangan terlalu sering baca sampah begini, nanti otakmu jadi tumpul. Nanti sore, panggil tim jurnalistik menghadap ke ruanganku. Aku perlu mengobrol dengan mereka."
Setelah Weyer pergi, tatapan Celicia beralih ke jendela, melihat sosok Moon yang sedang lari pagi di bawah sana. Pikirannya berkecamuk. Sebagai ketua OSIS Akademi Santa Maria, aku nggak bakal membiarkan siapapun berbuat onar di kampus ini. Tapi, di sisi lain, aku juga nggak bakal membiarkan ada siswa yang dibully lewat gosip murahan. Bahkan, jika korbannya adalah siswa bermasalah sepertimu, Moon. Celicia menatap punggung Moon yang menjauh. Kalau kamu ingin mendapat pengakuanku, sekadar menebus kesalahan saja nggak cukup. Buktikan padaku, Moon. Buktikan kalau kamu adalah laki-laki yang pantas dinantikan. Moon sama sekali nggak sadar kalau lari paginya barusan telah menarik perhatian sang ketua OSIS. Keesokan harinya, di aula besar akademi, suasana sangat ramai. Para mahasiswa baru duduk berjajar sesuai kelas. Dua orang siswi baru terlihat berbisik-bisik sambil melirik ke arah Moon yang baru masuk. Lihat deh cowok itu, dia kakak kelas ya? Bisik salah satu siswi. Rambut emasnya keren banget, jarang-jarang ada cowok seganteng itu. Iya, dia barusan senyum ke arah sini. Temannya menimpali dengan wajah merona. Duh, ganteng dan kelihatan lembut banget auranya. Moon tersenyum tipis mendengar bisikan itu. Sepertinya para mahasiswa baru belum terkontaminasi oleh reputasi buruknya yang melegenda. Jadi mereka nggak takut padanya. Saat sedang mencari kursi untuk barisan mahasiswa tahun kedua, Moon melihat dua orang melambaikan tangan dengan heboh. Itu Emon dan Gru, dua pengikut setianya. Dia berjalan mendekat dan duduk di sebelah mereka. Emon dan Gru tampak sangat antusias, seolah nggak percaya bos mereka mau hadir di acara resmi. Emon berkata, "Tuan muda, kami pikir Anda tidak akan sudi datang ke acara membosankan begini." Moon tersenyum santai. Ya, bagaimanapun ini kan upacara pembukaan. Aku memang nggak peduli sama adik kelas, tapi masa aku nggak menengok kabar saudara-saudaraku ini? Emon dan Gru langsung terdiam. Detik berikutnya, air mata mereka meleleh saking terharunya. "Tuan muda!" raung mereka lebay. Keributan mereka ternyata mengganggu seseorang di barisan depan. Ariel berbalik dengan wajah kesal. "Tiga idiot di belakang, bisa diam nggak?" bentak Ariel galak. "Berisik sekali, jangan ganggu upacara." Emon yang nggak terima bosnya dibentak, langsung berdiri hendak membalas. "Apa katamu?" Namun dengan cepat, Moon membekap mulut Emon. Moon menatap Ariel dan berkata tulus, "Maaf ya Ariel, kami akan diam." Melihat sikap Moon yang kooperatif, kemarahan Ariel mereda. Dengusnya lalu kembali menghadap depan. Gak lama kemudian, upacara dimulai. Suara Weyer terdengar lantang dari pengeras suara di podium. Hadirin sekalian, mari kita sambut perwakilan siswa sekaligus Ketua OSIS Akademi Santa Maria yang mulia Putri Celicia Leopold. Seketika aula meledak dengan tepuk tangan dan sorakan. "Gila, itu pertama kalinya aku lihat Putri Celicia Leopold secara langsung. Cantik banget, auranya bener-bener beda. Aku harus masuk OSIS, pokoknya harus." Sementara siswa lain histeris, Moon justru terkejut. "Loh, Celicia itu ketua OSIS?" Batin Moon bingung. "Ingatanku soal novel aslinya sudah mulai kabur. Aku lupa detail ini." Tiba-tiba, Moon merasakan hawa dingin di tengkuknya. Di atas panggung, di tengah pidatonya, mata Celicia sepertinya menatap lurus ke arah Moon. Tatapannya sulit diartikan, membuat Moon sedikit merinding. "Kenapa dia melihat ke sini?" pikir Moon waspada. Emon dan Gru di sebelahnya mengira Moon sakit karena wajahnya pucat. Celicia menarik nafas dalam-dalam, lalu melanjutkan pidatonya dengan anggun. Bagi Moon, isi pidatonya standar saja, klise, sama kayak pidato kepala sekolah di dunianya yang dulu. Nggak ada yang spesial. Dia menyusun strategi dalam hati. Kalau Celicia adalah ketua OSIS, berarti aku harus ekstra hati-hati dan makin low profile. Jangan sampai aku lolos dari satu masalah, malah diincar sama OSIS. Target utamaku sekarang cuma belajar sihir dengan tenang, kumpulkan kekuatan, lalu lulus dengan selamat. Celicia pun mengakhiri pidatonya dan turun dari panggung. Itulah sambutan dari perwakilan siswa. Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan pihak akademi, seru pembawa acara.
Semua orang menahan napas menunggu sosok berwibawa muncul. Tapi yang keluar justru sebuah boneka beruang berwarna merah muda yang berjalan tertatih-tatih sambil memegang megafon. "Halo murid-murid yang manis, gelombang." Suara dari boneka itu terdengar jenaka tapi aneh. "Perkenalkan, nama saya Beruang Pink. Saya adalah pejabat sementara kepala sekolah kalian." Kepala sekolah Hathaway sedang dipindah tugaskan oleh atasan untuk misi khusus. Jadi, sampai beliau kembali, posisi kepala sekolah akan saya ambil alih. Paham kan? Seluruh aula hening saking bingungnya. Beruang Pink itu melanjutkan, "Sebagai kepala sekolah, saya nggak punya banyak pesan, cuma satu hal. Kalau kalian punya masalah hidup atau masalah pelajaran, ingat baik-baik, jangan cari saya, oke? Selamat menikmati semester baru, bye-bye." Setelah melempar megafonnya sembarangan, Beruang Pink itu berjalan pergi dengan gaya jalan yang sangat angkuh dan menyebalkan. Moon melongo di kursinya. Rahangnya nyaris jatuh. "Yang benar saja," batin Moon kecewa berat. "Padahal aku sudah berekspektasi tinggi mau lihat kepala sekolah legendaris itu. Di foto masa mudanya dia kan wanita cantik yang hot dan dewasa. Kenapa yang muncul malah badut beruang?" Di belakang panggung, Celicia menatap tajam ke arah Beruang Pink yang baru saja turun. "Kenapa ayahanda kaisar mengirimmu buat mengurus akademi?" tanya Celicia curiga. "Apa mereka nggak takut kamu malah bikin kekacauan di sini?" Beruang Pink itu merentangkan tangan pendeknya, memasang gestur sok imut. "Aduh, mana mungkin aku bikin kacau. Aku ini kan pecinta kedamaian sejati." Tatapan Celicia makin dingin. "Yakin?" "Tentu saja, aku jamin," jawab Beruang Pink, lalu suaranya berubah sedikit genit. Putri Celicia kecil, jangan menatapku seperti melihat sampah begitu dong. Aku jadi bergairah, maksudnya jadi sedih." Celicia mengabaikan omong kosong itu dan langsung bertanya ke inti masalah. Apa yang sebenarnya terjadi sampai kepala sekolah Hathaway harus meninggalkan akademi yang sangat dia cintai ini secara mendadak? Beruang Pink membentuk tanda hati dengan tangannya. Mungkin dia pergi kencan rahasia sama pacar berondongnya? Tembak Celicia langsung. "Kamu ada misi rahasia terkait Abis kan?" Beruang Pink terdiam sejenak. "Wah, ketahuan ya." Celicia langsung berbalik badan, malas meladeni lebih lama. "Terima kasih infonya, aku sudah bisa menebak apa yang terjadi." Melihat Celicia pergi, Beruang Pink menghela nafas lega, senang karena berhasil lepas dari interogasi tanpa harus menjelaskan detailnya. Untung dia nggak tanya lebih lanjut. Fakta bahwa bahkan orang sekuat Beruang Pink yang kekuatannya setara bencana alam harus bersumpah pada dewa buat merahasiakan alasan kepergian kepala sekolah Hathaway menandakan bahwa situasi ini sangat serius. Level bahayanya sudah maksimal. Melihat fokus penelitian kepala sekolah Hathaway selama ini, kemungkinan besar ini ada hubungannya dengan dewa sesat, analisis Celicia dalam hati. Moon baru saja masuk ke kelas dengan semangat 45. Dia sudah membulatkan tekad buat memulai hidup barunya di akademi dengan belajar sihir secara serius. Dia membatin optimis. "Ini adalah akademi sihir terbaik, tapi aku harus mulai dari dasar dulu. Kelas pengantar dasar sihir milik Bu Fran adalah yang paling cocok buat pemula sepertiku. Ini langkah pertamaku buat debut sebagai penyihir hebat. 3 tahun lagi, aku bakal bikin semua orang kaget dengan perubahan drastis Moon Campbell." Namun, optimisme itu hancur hanya dalam beberapa menit setelah kelas dimulai. Moon duduk di bangku dengan wajah kosong. "Aneh, aku kenal semua hurufnya, aku mengerti arti perkatanya, tapi kenapa kalau digabung jadi kalimat, aku sama sekali nggak paham maksudnya." Setelah bergelut dengan kebingungan, Moon memberanikan diri mengangkat tangan. "Bu guru, aku mau tanya," kata Moon sopan. Bu Fran, guru muda yang sedang mengajar di depan, langsung tegang. Dia tersenyum kaku. Tuan muda Moon Campbell ya?" Jantung Bu Fran berdegup kencang seperti jenderang perang. Dia membatin panik. Kenapa anak berandalan yang terkenal bodoh dan malas ini tiba-tiba masuk kelasku?
Tadi aku terlalu sibuk menulis materi sampai nggak sadar dia ada di sana. Pantas aja murid-murid lain hari ini diam kayak patung dan berebut duduk di kursi paling belakang. Ternyata ada Raja Iblis dari keluarga Campbell di sini. Bu Fran menelan ludah. Dia tahu siapa Moon, anak dari Duke yang sangat berkuasa. Kalau aku sampai membuatnya marah, karirku sebagai guru bisa tamat hari ini juga. Bu Fran, ibu baik-baik saja? Suara Moon memecahkan lamunan gurunya. Bu Fran tersentak kaget. Saya baik-baik saja. Silahkan Tuan Muda Moon, mau tanya apa? Moon menunjuk buku paket di mejanya dengan wajah polos. Bu, kenapa kita langsung belajar materi teknik merapal beruntun multisegmen yang rumit ini? Ini kan materi halaman 100 sekian. Kenapa materi tebal di halaman-halaman awal nggak dibahas dulu? Bu Fran menatap Moon dengan bingung. Tuan Muda, materi bagian depan itu adalah kurikulum buat kelas 1. Sekarang kan Tuan Muda sudah kelas 2. Hening. Seketika, Moon membeku di tempatnya. Jadi, dia benar-benar sebodoh itu. Dari deretan bangku belakang, terdengar suara tawa tertahan. Psst. Moon menoleh cepat dengan tatapan tajam. Seketika itu juga, para siswa di belakang langsung duduk tegak, pura-pura membaca buku dengan wajah super serius, seolah nggak terjadi apa-apa. Bu Fran menghela nafas lega melihat Moon nggak mengamuk. Dia bersiap melanjutkan pelajaran. Tapi tiba-tiba, Moon mengangkat tangan lagi. Bu Guru, panggil Moon. Bu Fran terlonjak kaget sampai bahunya naik. Iya? Moon menatap Bu Fran dengan tatapan penuh harap dan tulus. Maaf Bu Fran, karena aku ketinggalan jauh, boleh nggak aku minta les privat secara pribadi dengan Ibu? Ibu bisa tentukan harganya berapa saja, aku bayar. Bu Fran bengong. Privat? Secara pribadi? Bisik-bisik langsung pecah di seluruh kelas. Tuh kan, aku bilang juga apa? Mana mungkin dia tobat beneran? Dia pasti punya niat mesum sama Bu Fran. Gila ya, berani banget menggoda guru di depan umum. Dasar sampah. Mendengar kasakusuk itu, wajah Bu Fran memerah padam. Dia langsung panik dan menolak mentah-mentah. Tidak bisa, seru Bu Fran histeris. Moon kaget ditolak secepat itu. Loh? Kenapa? Bukannya wajar ya bayar guru buat les tambahan di luar jam sekolah? Karena... Bu Fran mundur ketakutan. Kakinya tersandung podium dan gubrak. Dia jatuh terjengkang ke belakang saking groginya. Moon refleks berlari ke depan panggung dan membantu Bu Fran berdiri. Dia memegang lengan gurunya sambil panik. Bu Guru, Ibu sakit? Ibu nggak apa-apa. Bu Fran menatap Moon dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara gemetar seolah sedang mempertahankan kehormatannya. Tuan Muda, meskipun posisi sebagai Nyonya Muda Campbell sangat menggoda, tapi saya nggak bisa. Prinsip saya sebagai guru melarang hubungan terlarang sama murid. Tepat saat adegan pegang-pegangan itu terjadi, pintu kelas terbuka kasar. Brak! Celicia berdiri di ambang pintu, didampingi Weyer sang sekretaris. Mereka sedang melakukan inspeksi rutin OSIS. Moon membeku, posisinya sangat nggak menguntungkan. Memegang lengan guru wanita muda yang wajahnya merah padam dan bajunya sedikit berantakan karena jatuh. Celicia menatap Moon dengan tatapan sedingin es, seolah siap membekukan pemuda itu hidup-hidup. Gadis berambut perak itu bersuara rendah tapi menusuk. Moon Campbell, apa yang sedang kamu lakukan? Beberapa menit kemudian, di lorong luar kelas. Setelah Bu Fran menjelaskan dengan susah payah sambil minta maaf berkali-kali, kesalahpahaman itu akhirnya lurus juga. Bu Fran merasa bersalah karena sudah suuzon berlebihan. Celicia menyuruh Bu Fran kembali mengajar agar siswa lain gak menunggu terlalu lama. Kini tinggal Celicia, Weyer, dan Moon di lorong. Weyer menatap Moon dengan curiga. Kamu serius cuma mau minta les privat? Gak ada niat lain? Moon mengangguk mantap. Tahun lalu, aku bolos hampir semua pelajaran. Otakku kosong melompong, jadi aku butuh guru buat mengejar ketertinggalan. Dia menggaruk kepalanya yang gatal sambil menambahkan, aku nggak menyangka Bu Fran malah salah paham sampai segitunya.
Wajah Celicia masih serius, tapi aura membunuhnya sudah hilang. Mengganggu ketertiban kelas tanpa alasan jelas itu pelanggaran. Tapi karena ini murni kesalahpahaman, OSIS nggak bakal menghukummu kali ini. Tapi tolong, jaga sikap dan ucapanmu mulai sekarang. Reputasimu itu buruk, wajar orang jadi curiga. Soal masalah belajarmu, sebagian besar dosen sibuk dengan riset sihir mereka. Jadi sulit mencari waktu buat les privat. Saranku, kamu ajukan permohonan buat jadi auditor di kelas 1. Kamu bisa mengulang pelajaran dasar bersama mahasiswa baru. Setelah memberi saran itu, Celicia berbalik pergi. Wire sempat-sempatnya menjulurkan lidah mengejek ke arah Moon sebelum mengikuti bosnya. Moon berdiri sendirian di lorong, merenungkan saran Celicia. Mengulang di kelas 1 memang masuk akal, gumam Moon. Aku sih nggak masalah kalau harus duduk bareng adik kelas. Urat maluku sudah putus. Tapi masalahnya waktu. Kalau aku mengulang, aku bakal lulus telat 1 tahun. Dia mendesis pelan. Aku nggak bisa menunggu selama itu. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalanya. Ting! Tunggu dulu, aku kan punya cheat. Mata Moon berbinar. Kalau aku pergi ke perpustakaan, lalu menyuruh Arde merekam semua isi buku sihir, aku bisa membacanya di dalam dimensi latihan. Moon merasa dirinya jenius saat berpikir. Waktu di dalam dimensi latihan kan berjalan lebih lambat daripada di dunia nyata. Aku bisa belajar ribuan buku dalam waktu singkat di sana. Secara teori ini brilian. Wah, aku memang pintar. 10 menit kemudian, di perpustakaan akademi. Di pojok area baca, seorang gadis cantik berambut gelap sedang menutup bukunya. Itu Anna, kakak kelas yang terkenal modis dan sedikit nakal. Dia menguap bosan. Dingin begini jadi malas baca buku. Keluh Anna manja. Matanya yang tajam menyapu seisi ruangan, mencari hiburan. Pandangannya berhenti pada sosok laki-laki berambut emas yang sedang sibuk memilah buku di rak. Anna menopang dagu dengan tangannya, matanya berkilat jahil. Wah, bukannya itu si tuan muda kaya raya yang bodoh itu? Siapa namanya? Moon. Kebetulan lagi bosen, kerjain dia kayaknya seru. Di sisi lain, Moon sama sekali nggak sadar kalau dia sedang diincar oleh predator cantik. Dia sedang sibuk membuka buku dasar teori mana. Dia menyusun strategi dalam hati. Oke, rencana dimulai. Pertama, rekam semua isi buku ini ke dalam buku hitam. Kedua, masuk ke dimensi latihan. Ketiga, belajar sepuasnya dengan time skip. Moon memejamkan mata, kesadarannya masuk ke dalam buku hitam. Tapi baru 5 menit, mata Moon terbuka lagi dengan napas tersengal. Wajahnya pucat pasi. Sialan, rencananya gagal total, rutuk Moon dalam hati. Ternyata ada satu bug fatal dalam rencananya. Di dalam dimensi latihan itu gelap gulita, gak ada cahaya sama sekali. Kalau Moon menyalakan sihir penerangan buat membaca buku, sistem di dalam buku hitam, si Arde bakal mendeteksi itu sebagai penggunaan mana atau tanda dimulainya pertarungan. Akibatnya, Arde bakal langsung muncul dari kegelapan dan menebas lehernya saat Moon sedang asyik membaca. Moon mengeluh frustrasi. Mana bisa belajar kalau baru baca 1 paragraf langsung ditebas pedang. Sepertinya Moon memang harus mencari guru pembimbing. Tapi masalahnya, ketua OSIS Celicia sudah memperingatkan kalau guru dilarang memberikan les privat di dalam kelas. Moon sempat berpikir buat menyewa guru privat di luar sekolah dan menyewa kos-kosan. Tapi kalau dia melakukan itu, dia bakal kehilangan perlindungan akademi. Tanpa barrier akademi, dia bakal jadi santapan empuk para dewa sesat. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang melintas di kepala Moon. Kenapa harus cari guru resmi? Pikirnya. Yang aku butuhkan cuma seseorang yang bisa menjelaskan prinsip dasar aliran mana. Akademi Santa Maria ini gudangnya orang jenius. Kenapa nggak minta tolong murid pintar saja? Mata tajam Moon menyapu seisi perpustakaan kayak radar.
Pandangannya berhenti pada seorang siswi yang duduk di barisan depan. Penampilannya sangat rapi, kacamata tebal, jelas sekali tipe murid teladan yang kutu buku. Moon menyungging senyum jahat ala penjahat di film. Anak baik-baik dan polos kayak itu biasanya nggak bakal tahan godaan. Target terkunci. Moon berjalan mendekat dan menyapa dengan ramah. "Halo teman sekelas." Gadis bernama Sally itu mendongak dengan wajah bingung. "Ya, kamu..." Namun begitu melihat wajah Moon dengan jelas, pupil mata Sally langsung membesar saking takutnya. "Moon Campbell!" Sally panik dan langsung berkemas, hendak kabur. "Maaf, aku ada kelas sebentar lagi." Moon buru-buru menghalangi jalannya. "Eits, tunggu dulu, jangan pergi. Dengarkan aku dulu, aku nggak berniat jahat kok." Dia mencondongkan tubuhnya, lalu bertanya dengan nada sangat tulus. "Kamu lagi butuh uang nggak? Asalkan kamu mau meluangkan waktu sepulang sekolah buat kasih aku bimbingan pribadi, aku janji bakal kasih bayaran bulanan yang sangat besar." Sally terdiam. "Bimbingan pribadi?" Otak polos gadis itu langsung memutar skenario mengerikan, penculikan, penyekapan, hal-hal nggak senonoh. "Sebut saja harganya," desak Moon dengan wajah serius. "Uang bukan masalah buatku, asalkan kamu mau membantuku belajar." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat mulus di pipi Moon. Suaranya menggema di perpustakaan yang sunyi. "Uang bukan segalanya!" teriak Sally dengan mata berkaca-kaca, penuh emosi. "Ini akademi, bukan rumah keluarga Campbell tempat kamu bisa berbuat seenaknya. Dasar cowok buaya darat yang selingkuh sama 13 cewek sekaligus." Setelah meluapkan amarahnya, Sally memeluk buku-bukunya dan lari terbirit-birit, meninggalkan Moon yang mematung dengan pipi merah padam. Moon bengong, otaknya loading. "Oke, kalau dimaki buaya darat sih aku masih terima. Tapi selingkuh sama 13 cewek itu gosip dari mana lagi?" Saat dia masih meratapi nasib, seorang gadis berkacamata dengan aura dewasa berjalan menghampirinya. "Dek, dilarang berisik dan membuat keributan di perpustakaan," tegur gadis itu tegas. Moon menoleh. Gadis itu cantik, punya tahi lalat kecil di sudut matanya yang menambah kesan elegan. Di dadanya tersemat nama tag Anna Kaberlin, pustakawan Santa Maria. Moon menatapnya dengan tatapan kosong. "Kak Anak?" Anna mengangguk. "Tadi ada kejadian apa? Coba jelaskan padaku." Moon pun menceritakan kronologinya dengan wajah memelas. Mendengar penjelasan Moon, Anna baru sadar kalau itu cuma salah paham. "Astaga," gumam Anna. "Aku kira tadi kamu lagi melecehkan adik kelas itu. Padahal aku sudah siap-siap mau panggil guru atau memberimu serangan dadakan atas nama keadilan. Aku ini difitnah, Kak, sumpah." Moon merengek seperti anak kecil yang dituduh mencuri permen. "Aku cuma tanya dia mau nggak jadi guru les privat. Kenapa malah aku yang jadi korban?" Melihat pipi Moon yang merah bekas tamparan, Anna tersenyum geli. Dia mengulurkan tangannya menyentuh pipi Moon dengan lembut. Tanpa merapal mantra apapun, cahaya hijau tipis berpendar dari tangannya, itu sihir penyembuhan tingkat tinggi. "Jangan gerak ya," kata Anna dengan nada lembut persis seperti sedang membujuk balita. "Nah, selesai, anak pintar." Hanya dalam hitungan detik, rasa perih dan panas di pipi Moon lenyap tak berbekas. "Terima kasih banyak, Kak Anna," kata Moon sopan. "Sebenarnya luka kecil begini nggak perlu direpotkan." Belum selesai bicara, Anna menempelkan jari telunjuknya ke bibir Moon. "Sayangi tubuhmu sedikit, Don," potong Anna. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman nakal yang menggoda. "Bagaimanapun juga, kamu kan harus menjaga penampilanmu sebagai buaya darat." Moon menatap Anna dengan bingung. "Kakak sudah tahu siapa aku sejak awal, tapi kenapa kakak nggak takut padaku?" Dia melanjutkan, "Cewek-cewek lain yang dengar namaku pasti langsung lari sejauh mungkin, persis kayak gadis tadi." Anna mengangkat bahu santai. "Mereka lari karena takut kamu itu penjahat wanita. Mereka takut ditipu."
Lalu, Ana mendekatkan wajahnya ke telinga Moon, berbisik dengan suara rendah yang bikin merinding. Tapi menurutmu, memangnya cowok sepertimu sanggup menipu aku? Moon terdiam. Dia nggak menyangka bakal bertemu lawan sepadan. Niat hati ingin cari guru les biasa, malah ketemu suhu asmara. Dia mundur selangkah, insting waspadanya menyala. Meskipun penampilan Ana sangat rapi dengan seragam pustakawan, tipikal murid teladan, tapi aura yang dipancarkannya jelas bukan aura gadis polos. Ini aura pemangsa. Melihat Moon yang refleks mundur, Ana terkekeh seolah bisa membaca pikiran adik kelasnya itu. Duduknya kok jauh banget, malu ya? Goda Ana. Katanya playboy legendaris yang punya belasan pacar, kok aslinya kelihatan polos banget sih? Moon membela diri dengan wajah cemberut. Itu karena aku aslinya memang bukan buaya darat, itu semua cuma hoaks. Ana memasang ekspresi pura-pura kecewa yang dramatis. Ya, sayang banget. Padahal aku sudah sering lihat cowok nakal. Tadinya aku penasaran, ingin lihat sejahat apa sih cowok yang bisa bikin setengah populasi cewek di akademi cuma dengan dengar namanya. Mendengar harga dirinya disentil, Moon berdeham pelan, mencoba sok keren. Kak, asal tahu saja ya, walaupun tampangku kayak cowok yang belum pernah pacaran, tapi kalau kakak punya masalah asmara atau butuh teman sebagai adik kelas yang baik, aku siap kok membantu. Tuk, Ana menyentil dahi Moon sebelum dia menyelesaikan kalimat gombalnya. Mimpi, kata Ana sambil tersenyum miring. Gombalanmu itu basi tahu. Asal kamu tahu ya, kakakmu ini belum pernah pacaran seumur hidup. Moon mengusap dahinya sambil mengerutu. Kakak ini benar-benar wanita jahat ya. Ana tertawa kecil sambil menutup mulutnya anggun. Iya, aku memang wanita jahat. Namun, ekspresi Moon tiba-tiba berubah serius. Tapi, aku cuma asal bicara barusan. Intuisiku bilang, Kak Ana sebenarnya sama sekali bukan wanita jahat. Ana menatap Moon, sedikit terkejut dengan perubahan nada bicaranya. Moon menunjuk ke sekeliling perpustakaan. Tadi waktu aku cari buku, aku perhatikan di setiap rak ada kertas catatan kecil. Isinya panduan dan rekomendasi buku yang sangat detail. Itu pasti tulisan kakak kan? Tebak Moon. Oh itu, iseng saja sih kalau lagi bosan jaga perpustakaan. Moon berkata tulus. Kakak itu sebenarnya orang yang sangat lembut. Buktinya, kakak mau mengobati orang yang punya reputasi buruk sepertiku. Kakak juga repot-repot bikin catatan kecil buat bantu siswa lain cari buku. Satu lagi, tambah Moon. Aku sadar sejak tadi kakak diam-diam mengaktifkan sihir kedap suara di sekitar kita, supaya obrolan kita nggak mengganggu orang lain yang sedang baca. Jadi kesimpulannya, Kak Ana itu orang yang sangat perhatian. Ana tertegun, senyum jahilnya memudar, digantikan tatapan heran. Jarang sekali ada orang yang menilaiku begitu, gumam Ana pelan. Memangnya orang lain bilang kakak seperti apa? Tanya Moon penasaran. Tiba-tiba, Ana tersadar. Dia langsung menangkup kedua pipi Moon dengan tangannya. Meremasnya gemas sampai bibir Moon monyong. Dasar bocah, seru Ana sambil tertawa. Kembali ke mode jahilnya. Kamu mau memancing info pribadiku ya? Benar-benar adik kelas yang nakal. Moon berusaha bicara meski pipinya digencet. Pasin lepaskan, sakit tahu. Tapi dalam hati, dia merasa sayang sekali. Sedikit lagi dia bisa mengorek info tentang siapa sebenarnya anak Kaberlin ini. Tapi, ya sudahlah, karena kamu sudah memujiku lembut, aku kasih tahu deh apa kata orang tentangku. Mereka bilang, aku ini ular. Gimana? Kamu takut? Moon memasang wajah serius dan menjawab tanpa ragu. Takut? Justru bagus dong. Ular kan makan tikus. Kebetulan aku paling benci sama tikus. Ana menatap Moon lekat-lekat, seolah sedang menilainya.
Sepertinya kamu memang punya bakat jadi playboy ya. Mulutmu manis sekali. Pasti supaya aku luluh dan mau mengajarimu kan? Moon tersenyum lebar karena tebakannya tepat. Jadi, Kak Ana setuju? Tergantung, jawab Ana langsung ke inti. Kamu punya uang? Moon menepuk dadanya dengan bangga. 100 juta cukup, kalau kurang aku bisa minta kiriman lagi dari rumah. Ana tertawa renyah sambil menopang dagu dengan tangannya. Dasar tuan muda polos, kamu tahu nggak? Guru privat termahal di ibu kota Berlan pun bayarannya nggak sampai 100 juta buat mengajar 3 tahun penuh. Moon menatap Ana dengan serius. Ilmu itu nggak ternilai harganya, Kak. Kakak sebut saja maunya berapa. Dalam hati, dia sebenarnya sedang berhitung untung rugi. Meskipun Kak Ana ini agak misterius, tapi dia pustakawan sekolah. Dia pasti hafal semua isi buku di sini. Pengetahuannya pasti luas banget. Investasi ini nggak akan rugi. Ana berdiri dari kursinya. Sudah panggil aku kakak, masa masih bicara soal uang? Nggak asik ah. Moon bingung, loh terus aku bayarnya pakai apa? Tiba-tiba, Ana membungkuk, menatap lurus ke dalam mata Moon. Jarak wajah mereka sangat dekat. Suaranya berubah lembut, tapi penuh penekanan, seolah sedang mengikat kontrak iblis. Utang dulu saja, bisik Ana. Nanti, kalau suatu hari aku menagih bayarannya, kamu nggak bakal menolakku, kan? Di bawah tatapan mata yang seolah bisa menelanjangi jiwa itu, Moon seperti terhipnotis. Tanpa sadar, dia mengangguk. Tentu saja. Ana langsung menarik tangan Moon. Ayo ikut aku, perpustakaan bukan tempat yang cocok buat belajar. Mereka berjalan menyusuri lorong akademi hingga sampai di sebuah ruangan tua yang terpencil. Di papan namanya tertulis Klub Ramuan Kuno. Moon melihat sekeliling ruangan yang berdebu dan penuh botol aneh itu dengan takjub. Wah, ternyata ada klub kayak gini di kampus. Saat Moon menoleh, dia terkejut. Ana sudah melepas blazer seragamnya dan, yang paling penting, melepas kacamata tebalnya. Tanpa kacamata kutu buku itu, kecantikan Ana meningkat berkali-kali lipat. Dia bukan lagi pustakawan culun, tapi wanita dewasa yang mempesona. Nggak usah kaget begitu, udik banget sih, kata Ana santai sambil duduk di atas meja. Selamat datang di markasku, Dik Moon. Wajah Moon memanas melihat penampilan baru Ana. Jari telunjuk Ana yang dingin menyentuh pipi Moon yang hangat. Tuh kan, blushing lagi, kupingmu sampai merah tuh. Moon buru-buru mengalihkan pembicaraan. Kak, memangnya boleh ya ada klub yang anggotanya cuma 1 orang? Ana menghela napas panjang sambil merentangkan tangannya. Sebenarnya sih nggak boleh, batas waktu buat klub yang kekurangan anggota itu cuma 1 tahun. Artinya kalau dalam setahun ini aku nggak dapat anggota baru, klub ini bakal dibubarkan paksa. Ana menatap Moon dengan tatapan sendu yang dibuat-buat. Punya klub sendirian itu sepi banget loh. Lalu dia tersenyum manis. Jadi Dik Moon, kamu mau nggak gabung ke klub ramuan kuno bersamaku? Sore harinya, saat sedang berjalan pulang, hati Moon sedang berbunga-bunga. Dalam hatinya, dia udah bersorak keras banget kayak orang dapat jackpot dadakan. Aku dapat guru privat, gratis pula, dan gurunya Kak Ana, kakak kelas tingkat 5 yang super jenius. Tiba-tiba, suara pengeras suara akademi berbunyi. Ting nung, ting nung. Panggilan kepada siswa Moon Campbell harap segera menghadap ke ruang OSIS sekarang juga. Senyum Moon langsung hilang. Firasatnya nggak enak. Duh, ada masalah apa lagi ini? Sampainya di ruang OSIS, Moon melihat Weyer si sekretaris bawel nggak ada di sana. Hanya ada Celicia yang duduk di balik meja besarnya, diam 1000 bahasa. Suasana hening itu sangat mencekam. Moon merasa seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis hakim. Dia membatin panik. Jangan-jangan dia mau mengungkit insiden aku mengintip celana dalamnya saat upacara kedewasaan dulu. Nggak tahan dengan keheningan, Moon memberanikan diri bicara. Ketua, ada laporan masuk.
Potong Celicia tiba-tiba. Soal kasus pelecehan, kamu tahu sesuatu? Jantung Moon serasa copot. Mati aku. Pasti ini soal cewek di perpustakaan tadi. Pikirnya horor. Keringat dingin mulai mengucur. Tapi Moon berusaha memasang wajah datar alias poker face. Sama sekali nggak tahu, Ketua. Jawab Moon sok tenang. Aku seharian belajar di perpustakaan. Lalu dengan gaya sok pahlawan kesiangan, dia mengepalkan tangannya. Tapi gila ya, masa ada pelecehan di siang bolong begini? Keterlaluan. Kalau aku ketemu pelakunya, pasti sudah aku hajar pakai tangan besiku ini demi keadilan. Celicia menatap Moon dengan tatapan aneh. Oh ya, tapi aku kan belum bilang korbannya perempuan. Moon membeku. Senyumnya kaku kayak patung. Celicia menyodorkan sebuah dokumen laporan ke hadapan Moon. Baca ini dulu. Moon membaca laporan itu dengan bingung. Laporan kehilangan, pencurian celana dalam di asrama putra. Hah? Moon melongo. Celana dalam? Cowok? Celicia berdiri dan menjelaskan. Aku memanggilmu karena kamu tinggal di asrama putra. Kupikir kamu mungkin tahu sesuatu. Kasus ini sudah terjadi sejak semester lalu, dan semalam terjadi lagi. Moon menggaruk kepalanya yang enggak gatal. Sumpah, Ketua, aku baru dengar ada maling spesialis celana dalam cowok. Ya sudah kalau nggak tahu, kata Celicia lalu mengganti topik dengan cepat. Mau minum apa? Moon masih loading. Celicia menatapnya dingin. Aku tanya, kamu mau minum apa? Tapi di sini nggak ada teh hitam ala bangsawan. Moon tertawa canggung. Oh, aku juga nggak suka teh hitam kok. Samakan saja dengan punyamu, Ketua. Nggak lama kemudian, 2 cangkir kopi panas tersaji di meja. Moon ada kaget melihat cara Celicia meracik kopinya. Gadis itu memasukkan gula batu dalam jumlah yang nggak wajar ke dalam cangkirnya. Gila, itu kopi atau sirup? Manis banget pasti. Moon mencatat informasi penting ini dalam otaknya. Ketua OSIS suka yang manis-manis. Oke, besok-besok aku harus stok permen buat nyogok dia biar nggak galak-galak amat. Moon baru menyeruput kopinya sedikit saat Celicia tiba-tiba berkata, "Maafkan aku." Moon tersedak kaget. Apa? Wajah Celicia terlihat menesal. Tadi pagi aku mengusirmu dari kelas tanpa mendengarkan penjelasanmu dulu. Aku minta maaf. Moon tertegun. Ternyata Celicia memanggilnya cuma buat minta maaf soal insiden Bufran. Nggak apa-apa kok, Ketua. Lagi pula percuma juga aku duduk di kelas itu. Aku sama sekali nggak paham materi Bufran. Celicia menggeleng pelan. Bukan begitu. Ini bukan soal kamu anggap penting atau tidak. Potong Celicia tegas. Kalau aku berbuat salah, aku harus minta maaf. Itu prinsipku. Celicia menatap Moon lurus-lurus. Ekspresinya berubah serius. Sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin kubicarakan. Moon Campbell, maukah kamu bergabung dengan OSIS? Moon terkejut. Hah? Aku? Setelah Celicia menjelaskan alasannya dengan sabar, Moon baru paham kalau tunangannya ini sebenarnya sedang berusaha membantunya. Celicia tahu kalau Moon dibenci satu sekolah. Jika kamu benar-benar ingin berubah, kata Celicia, status sebagai anggota OSIS bakal sangat membantumu memperbaiki citra diri di mata guru dan siswa lain. Padahal, aturannya jelas, hanya siswa peringkat 20 besar yang boleh mendaftar OSIS. Tapi, Celicia rela melanggar aturan itu demi memberi jalur khusus buat Moon. Moon menatap Celicia dengan tatapan rumit. Apa aku pantas, Ketua? Bakat atau nilaimu yang sekarang itu nggak penting. Yang penting adalah apakah kamu punya hati buat mau berubah jadi lebih baik? Moon menepuk dadanya mantap. Tentu saja punya. Tapi kemudian ekspresi Moon meredup. Tapi, Ketua, reputasiku di sini sudah hancur lebur. Seluruh kekaisaran juga tahu kalau kita bertunangan. Kalau Ketua memasukkan aku ke OSIS lewat jalur belakang, apa kata orang nanti? Mereka bakal berpikir Ketua nepotisme. Itu akan jadi noda di reputasi Ketua. Celicia menggeleng keras kepala. Aku nggak peduli apa kata orang.
Tapi aku peduli, seru Moon tiba-tiba, suaranya meninggi. Chalicia tersentak kaget. Moon mengepalkan tangannya, menumpahkan isi hati yang selama ini dia pendam. Kejadian memalukan di pesta kedewasaan itu, sumpah, itu bukan keinginanku. Tapi gara-gara itu, nama baik ketua jadi tercoreng. Aku merasa sangat bersalah. Suara Moon melunak. Ketua itu putri mahkota, calon ratu masa depan. Berhubungan dengan sampah sepertiku hanya bakal merugikanmu. Jalan terbaik buat kita berdua adalah membatalkan pertunangan ini. Moon menatap Chalicia dengan mata memelas. Jadi, tolonglah, jangan buat aku merasa semakin bersalah lagi. Biarkan aku memperbaiki diri sendiri tanpa menyeret nama baik ketua. Chalicia tertegun. Dia hampir nggak percaya dengan apa yang didengarnya. Moon Campbell, batin Chalicia, kamu benar-benar sudah berubah. Chalicia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tawaran masuk OSIS itu hanya undangan bukan perintah. Kalau kamu nggak mau, aku nggak bakal memaksamu. Terima kasih atas pengertiannya, Ketua, kata Moon sambil membungkuk sopan, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup dan Moon sudah berada di lorong yang sepi, dia langsung menghembuskan nafas lega yang panjang. Phew, akhirnya lolos juga. Dia menyeka keringat dingin sambil bergumam. Niat Chalicia memang baik sih, tapi kalau aku masuk OSIS, aku bakal diawasi 24 jam. Kapan aku bisa latihan rahasia? Lagi pula, Chalicia dan Ariel itu kan tokoh utama yang punya aura protagonis. Mereka itu magnet masalah, sedangkan aku cuma NPC penjahat yang kebetulan kaya. Kalau terlalu dekat sama mereka, bisa-bisa aku cuma jadi tumbal cerita. Moon bertekad bulat, pokoknya hindari mereka sebisa mungkin. Tiba-tiba dari ujung lorong, Emon dan Gru berlari tergopoh-gopoh dengan wajah panik. Bos Moon, Anda baik-baik saja, teriak mereka. Napas mereka terengah-engah. Ternyata saat mendengar pengumuman Moon dipanggil ke ruang OSIS, mereka langsung berniat mengumpulkan pasukan buat menyelamatkan bos mereka. Tapi lucunya, begitu mendengar kata OSIS, teman-teman berandalan Moon yang lain langsung ciut nyali dan kabur. Akhirnya cuma Emon dan Gru yang nekat datang, meski lutut mereka gemetar ketakutan. Moon bingung melihat tingkah mereka. Kenapa sih kalian sepanik itu? Memangnya OSIS itu monster? Gru menjawab dengan wajah pucat masih trauma. Bos lupa, ketua OSIS sebelum Putri Chalicia itu kan pangeran kedua yang tiran dan kejam. Dia suka menyiksa murid seenaknya. Banyak murid yang hilang atau DO gara-gara dia. Meskipun sekarang ketuanya Putri Chalicia, tambah Gru, tetap saja OSIS itu dikuasai keluarga kerajaan. Kalau sudah masuk ke sana, nasib kita nggak bakal jelas. Mendengar itu, hati Moon sedikit tersentuh. Ternyata dua kroco ini setia kawan juga ya batinnya. Padahal teman-teman yang lain kabur, tapi mereka berdua tetap datang mau menolongku. Buat memastikan loyalitas mereka, Moon mengajak mereka ke markas rahasia lama, sebuah gedung kelas tua yang sudah nggak terpakai. Di sana, Moon mengobrol dari hati ke hati dengan Emon. Ternyata, ayah Emon adalah bawahan setia ayah Moon, Duke Campbell. Ayah Moon pernah menyelamatkan nyawa dan karir ayah Emon di medan perang. Karena itulah, Emon dididik buat melindungi Moon layaknya adik kandung sendiri. Sedangkan Gru, dia cuma anak rakyat jelata yang masuk lewat jalur beasiswa karena bakatnya di bidang alkimia dan pembuatan alat sihir. Dulu, Gru sering dibully sama anak bangsawan karena miskin dan penampilannya biasa saja. Suatu hari, Moon versi lama yang kebetulan lewat mau ke toilet, melihat Gru sedang dihajar. Moon memaki-maki para pembuli itu sampai mereka kabur ketakutan. Sebelum pergi, Moon bilang ke Gru, "Lain kali kalau ada yang ganggu kamu, bilang saja kamu anak buahku." Sejak saat itu, Gru bersumpah setia pada Moon seumur hidup. Oke, fix, dua orang ini bisa dipercaya.
Moon menatap kedua sahabatnya itu dengan serius. Dengar baik-baik, mulai sekarang aku punya rencana baru. Teman-teman parasit yang cuma mau numpang tenar atau uang, buang saja mereka semua. Aku cuma butuh kalian berdua. Moon menunjuk Emon. Emon, mulai sekarang kamu fokus latihan fisik dan sihir. Setiap hari Jumat kamu harus jadi sparring partner latihanku. Aku butuh lawan tanding sungguhan. Lalu, Moon mengeluarkan sebuah kartu emas dan menyerahkannya pada Gru. Gru, di dalam kartu ini ada saldo 500.000 Amir. Kamu kan anak teknik, pasti kenal banyak mahasiswa beasiswa yang jenius tapi miskin kayak kamu dulu. Dia memerintah tegas, gunakan uang ini buat mendanai riset mereka, bantu mereka yang kesulitan biaya. Mata Gru terbelalak kaget. Bos, maksud bos, kita mau bangun pasukan rahasia buat kudeta OSIS? Moon menjentikan jarinya di depan wajah Gru. Cek, pikiranmu sempit banget bro. Akademi ini cuma batu loncatan, perjalanan kita masih panjang. Emon langsung berimajinasi liar. Matanya berbinar-binar. Wah, Tuan Muda kan tunangan Putri Celicia, calon suami ratu. Kalau Tuan Muda mulai membangun faksi kekuatan sendiri sejak sekolah, berarti Tuan Muda sedang mempersiapkan diri buat menguasai politik kekaisaran di masa depan. Padahal isi kepala Moon jauh lebih sederhana dan pragmatis. Dia membatin, pokoknya aku harus cari aman. Siapa tahu di masa depan aku kena masalah lagi. Kalau aku investasi ke calon-calon orang hebat dari sekarang, nanti pas mereka sukses, aku tinggal kipas-kipas duit dan minta perlindungan mereka. Jadilah investor terbesar di akademi. Melihat kedua sahabatnya yang berimajinasi terlalu jauh, Moon gak bisa menahan tawanya. Hahaha. Emon berbisik serius pada Gru. Tuh kan, apa ku bilang, pantes saja bos Moon berubah drastis setelah liburan. Iya, sahut Gru takjub. Siapa sangka tujuan akhir bos Moon adalah mengendalikan seluruh kekaisaran dari balik layar. Kalimat terakhir itu sayangnya terdengar oleh Moon. Tawa Moon langsung berhenti mendadak. Hening. Hah? Apaan? Batin Moon bingung. Siapa yang mau menguasai dunia? Aku cuma mau hidup santai, woy. Tapi melihat mata berbinar Emon dan Gru, Moon sadar dia sudah nggak bisa meluruskan kesalahpahaman epik ini. Kalau dia membantah, mereka berdua pasti kecewa berat dan semangat mereka padam. Ya, sudahlah, pikir Moon pasrah. Kalau fantasi liar itu bisa bikin mereka semangat belajar dan jadi orang sukses, kenapa enggak? Toh kalau mereka sukses, aku juga yang untung. Anggap saja ini investasi jangka panjang. Moon berdeham, memasang wibawa palsu. Bagus kalau kalian sudah paham visi besarku. Laksanakan rencana itu dengan baik. Malam ini aku traktir kalian makan enak. Siap bos, seru mereka kompak. Mulai hari itu, Emon bertekad latihan gila-gilaan supaya bisa jadi pedang setia bagi Moon, persis seperti Duke Campbell melindungi raja. Sedangkan Gru berencana mengambil kuliah ganda, teknik sihir, dan manajemen bisnis demi membangun fondasi ekonomi buat kekaisaran bayangan milik Moon. Moon hanya bisa geleng-geleng kepala. Terserah kalianlah. Sementara itu, di ruang OSIS yang nyaman, Celicia sedang menikmati cheesecake lezat buatan koki istana sambil membaca buku. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka kasar. Weyer masuk dengan napas terengah-engah. Ketua, gawat darurat! Celicia menyeka sudut bibirnya dengan sapu tangan. Tetap tenang. Ada apa sih, Weyer? Panik sekali. Klub jurnalistik berulah lagi, lapor Weyer. Mereka bikin berita bohong lagi. Kali ini bukan cuma siswa, guru-guru juga jadi korbannya. Mata Celicia menyipit. Dia mengambil koran yang dibawa Weyer. Baru membaca judul utamanya saja, aura di sekitar Celicia langsung berubah dingin. Mereka ini makin lama makin kurang ajar, gumam Celicia datar. Berani sekali menyebarkan fitnah murahan di sekolahku. Celicia berdiri dari kursinya. Aku akan ke sana sekarang. Terus kuenya? Tanya Weyer. Habiskan saja, jawab Celicia sambil berjalan keluar. Sekalian, tolong selesaikan tumpukan dokumen di meja itu ya. Terima kasih.
Yah, lembur lagi, keluh Weyer nelangsa. Di markas klub jurnalistik yang remang-remang, brak! Ariel menggebrak meja dengan keras. Di depannya, duduk seorang siswa laki-laki bernama Mingot Raymond, ketua klub jurnalistik yang memasang wajah bosan. "Jelaskan padaku sekarang," teriak Ariel sambil menunjuk koran di tangannya. "Kalian waras nggak sih? Apa-apaan judul ini? Mantan pacar Moon Campbell, sang kapal perang tak terkalahkan. Kalian pikir ini lucu? Ini pencemaran nama baik." Mingot mengorek kupingnya santai. "Aduh, berisik banget sih. Tulisan penjelasannya kan ada di bawah, kecil-kecil itu. Mana ada orang yang baca tulisan sekecil semut begitu?" bentak Ariel. "Kalian sengaja kan?" Mingot menguap lebar. "Dengar ya Ariel, aku lagi sibuk, nggak ada waktu meladeni rengekanmu. Langsung saja, maumu apa?" Ariel berkacak pinggang. "Tarik semua koran yang sudah beredar, rilis permintaan maaf resmi, dan klarifikasi kalau berita itu hoaks. Kalau enggak..." Mingot tertawa meremehkan. "Kalau enggak, apa? Mau ajak aku duel? Dengar ya nona manis, koran itu nggak akan ditarik. Berkat skandalmu sama si rambut kuning itu, oplah koran kami naik drastis. Penjualannya memecahkan rekor. Justru aku lagi mikir judul buat besok. Sang kapal perang mengamuk, mengancam kebebasan pers." Tubuh Ariel gemetar menahan amarah. "Dasar!" "Terima kasih pujiannya," balas Mingot enteng. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang cepat dan tegas. Tok, tok, tok. Pintu terbuka. Celicia masuk dengan wajah dingin. Ariel terkejut. "Celicia, sedang apa kamu kesini?" Celicia mengangguk singkat pada Ariel. "Selamat malam Ariel." Lalu tatapannya beralih tajam ke Mingot. "Dan untukmu, kamu pasti tahu kan kenapa aku ada di sini kan Ketua Mingot?" Wajah Mingot sedikit pucat. Dia melonggarkan dasinya yang tiba-tiba terasa sesak. Wah, ternyata Ariel punya backing-an putri mahkota ya. Tapi maaf saja yang mulia, laporan kami nggak melanggar aturan sekolah maupun hukum kekaisaran. Kebebasan berpendapat itu dilindungi undang-undang. Celicia menarik kursi dan duduk di hadapan Mingot. "Karena kamu sudah tahu, aku nggak akan basa-basi," kata Celicia tenang namun mematikan. Dia melanjutkan dingin. "Kamu mengabaikan 3 kali surat peringatan dari OSIS. Kamu menggunakan fasilitas sekolah buat menyebar hoaks. Kamu menghasut opini publik dan merusak reputasi siswa serta guru." Suhu ruangan turun drastis. Udara di sekitar Mingot mulai membeku. Kaki dan tangannya perlahan tertutup lapisan es tebal. Apa yang... Mingot panik, tapi tubuhnya kaku, nggak bisa digerakkan. Es itu terus merambat naik sampai ke leher, menyisakan hanya kepalanya yang bebas. Celicia menatap Mingot tepat di matanya. Tatapan yang membuat nyali siapapun ciut. "Mingot Raymond," bisik Celicia, "kamu mau mati." Keesokan harinya, Moon baru saja selesai lari pagi dan kembali ke asrama. Hari ini ada jadwal kelas praktik tempur. Kesempatan bagus, pikir Moon. Aku mau tes seberapa kuat tubuh ini sekarang setelah latihan rutin. Moon datang ke arena latihan. Sudah banyak siswa yang berkumpul, kebanyakan laki-laki. Wajar saja, kelas tempur fisik memang kurang diminati siswi perempuan yang lebih suka sihir murni. Tapi tunggu dulu, mata Moon menangkap sosok familiar. Ariel ada di sana. Gadis itu sedang melakukan pemanasan dengan gerakan lincah. Waduh, ada Ariel, batin Moon waspada. Jangan sampai kontak mata, cari aman. Moon memilih sudut yang jauh dari Ariel. Ariel juga menyadari kehadiran Moon. Anak manja itu datang juga ternyata. Tumben. Nggak lama kemudian, Pak Kait, guru praktik tempur yang berotot kekar, masuk ke arena. "Selamat pagi, para calon kesatria!" seru Pak Kait menggelegar. "Hari ini kita langsung praktek. Saya mau lihat apakah selama liburan kalian cuma tidur-tiduran atau latihan." Dia melanjutkan sambil mengeluarkan kotak undian. "Sistemnya undian acak. Siapa yang kemampuannya menurun, siap-siap kena hukuman fisik dari saya." Siswa-siswa bersorak tegang.
Pak Kait merogoh kotak dan mengambil 2 bola nomor. Nomor 1 dan nomor 9 maju ke tengah arena. Moon melihat nomor di tangannya. Angka 1. Sialan, keluh Moon dalam hati. Kenapa selalu aku yang kena duluan? Dulu main gacha ampas terus. Giliran undian beginian malah hoki. Tapi Moon mencoba berpikir positif. Untungnya lawanku bukan Ariel. Anggap saja pemanasan. Lawan Moon naik ke arena. Namanya Ryan. Moon menelan ludah. Ryan ini badannya besar, ototnya kayak binaragawan pro, dan wajahnya boros. Sama sekali nggak terlihat kayak anak SMA. Ini murid atau tukang pukul, batin Moon ngeri. Mana levelnya udah petarung tingkat 2 menengah lagi. Bakal susah nih. Moon menggaruk kepalanya sambil tersenyum canggung. Mohon kerjasamanya ya bro, jangan galak-galak. Ryan hanya mengangguk. Tanpa ekspresi, dingin kayak tembok beton. Di tribun penonton, Ariel mendecakkan lidah kecewa. Ya, sayang banget bukan aku lawannya. Kalau aku yang dapat nomor 9, sudah kuhajar dia habis-habisan secara legal. Tiba-tiba, suasana di tribun jadi riuh. Seorang siswa nomor 23 berteriak heboh, membuka bursa taruhan dadakan. Ayo, ayo, taruhan dibuka. Pertarungan pertama, Tuan Muda Moon Campbell lawan Monster Ryan. Siapa yang berani pegang Moon? Pasaran 1:10. Di tribun penonton, suasana makin panas. Cemoohan buat Moon terdengar di mana-mana. Alah, Moon itu bisanya cuma menggoda cewek, celetuk seorang siswa penonton. Lawan Ryan, biarpun Ryan cuma pakai 1 tangan dan 1 kaki, Moon pasti tetap kalah telak. Siswa nomor 23, sang bandar judi dadakan, tersenyum licik sambil mengocok toples uang. Tenang, tenang. Kita nggak taruhan siapa yang menang, karena hasilnya sudah jelas. Kita main sistem time attack. Silahkan tebak, berapa lama Moon Campbell bisa bertahan sebelum KO, pemenang ambil semua. Para siswa langsung berebut memasang taruhan dengan semangat 45. Aku pasang 100 Amir, dia cuma bakal bertahan 5 menit. 5 menit kelamaan. Aku pasang 50 Amir, dia bakal tumbang dalam 2,5 menit. Di tengah keriuhan itu, Ariel merasa tergoda. Hatinya bimbang. Wah, menarik juga ya. Kapan lagi bisa melihat si brengsek Moon dihajar babak belur plus dapat uang jajan tambahan. Tapi sebelum bertindak gegabah, Ariel bertanya pada sosok di dalam cincinnya. Guru, menurut gimana? Tanya Ariel dalam hati. Suara wanita dewasa bergema di benak Ariel. Jujur saja, aku nggak terlalu ahli soal bela diri fisik, tapi aku bisa merasakan aura Moon sedikit berbeda. Sepertinya dia baru saja naik tingkat. Ariel menghela nafas lega. Untung aku tanya guru dulu. Kalau enggak, aku pasti ikut-ikutan pasang taruhan 2 menit dan uang makan siangku bakal melayang. Dengan percaya diri, gadis itu melangkah maju membela kerumunan. Dia mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Jatah uang makannya selama seminggu penuh. Minggir, minggir, kata Ariel. Dia menggebrak meja taruhan dan menaruh uangnya. Aku pasang 200 Amir, Moon Campbell bakal bertahan selama 10 menit. Setelah memasang taruhan, Ariel kembali ke tempat duduknya dengan senyum lebar. Sudut bibirnya terangkat licik. Hahaha, strategi jenius, pikir Ariel. Biarpun Moon sudah naik ke tingkat 2, dia tetap nggak mungkin menang lawan Ryan. Tapi kalau cuma bertahan hidup dan lari-lari menghindar selama 10 menit, harusnya dia bisa dong. Imajinasi Ariel mulai liar. Dia membayangkan gunungan uang yang akan dia menangkan. Kalau aku menang, nanti malam aku bisa makan enak, nambah paha ayam goreng, terus pencuci mulutnya kue panini yang mahal itu. Jadi lapar.
Sementara itu, di atas arena, Ryan berjalan menuju rak senjata. Wajahnya datar dan dingin, tapi batinnya bergolak. Jadi ini Moon Campbell, batin Ryan meremehkan. Orang yang diceritakan oleh Tuan Besar itu makhluk yang sangat dibenci oleh 5 penguasa. Ternyata aslinya cuma manusia lemah begini. Di sisi lain, Moon juga sedang mengamati lawannya dengan tatapan tajam. Badan sebesar itu pasti lambat, analisis Moon dalam hati. Buat melawan tipe tank kayak dia, aku harus main cepat, hit and run. Selain itu, aku harus cari cara buat merusak konsentrasinya supaya dia main kasar dan ceroboh. Mereka berdua mengambil senjata masing-masing. Ryan mengangkat sebuah janmadao, pedang besar pemotong kuda, dengan satu tangan seolah itu mainan plastik. Dia melihat senjata yang diambil Moon dan mengerutkan kening. "Kamu yakin mau pakai mainan kecil itu?" tanya Ryan dengan nada mengejek. Moon memutar-mutar 2 belati kembar di tangannya dengan lincah. "Pedang panjang terlalu berat, aku nggak biasa. Belati ini lebih cocok buatku." Ryan mengangkat bahu, nggak peduli. "Terserah, cepat atau lambat, kau juga bakal kalah." Wasit arena sudah bersiap meniup peluit tanda mulai. Tapi tepat sedetik sebelum peluit berbunyi, Moon mengangkat tangan. "Tunggu sebentar, ada satu hal yang bikin aku penasaran banget," seru Moon sambil tersenyum ramah yang mencurigakan. Ryan menunda kuda-kudanya. "Apa?" Moon menunjuk otot-otot kekar di tubuh Ryan. "Ototmu itu pasti hasil latihan keras bertahun-tahun ya, keren sih." Dia melanjutkan dengan nada polos yang menyebalkan. Kata orang-orang, cowok yang rajin olahraga itu menarik di mata cewek. Tapi, kalau dilihat dari bentuk ototmu yang kaku dan wajahmu yang tegang itu, aku berani taruhan. Dari kecil sampai segede ini, belum pernah ada satupun cewek yang naksir kamu, kan? Moon memasang wajah simpati yang dibuat-buat. "Kasihan, jomblo sejak lahir ya, bro." Hening sejenak. Wajah Ryan yang tadinya datar perlahan memerah, lalu berubah ungu karena emosi yang meledak. "Bajingan kau!" raung Ryan. Harga dirinya sebagai laki-laki hancur seketika. Sore itu di arena pertarungan, atmosfer terasa sangat mencekam. Ryan, si bongsor yang menjadi lawan Moon, terlihat gelisah. Pikirannya dipenuhi paranoia. Bagaimana dia bisa tahu? Apa dia tahu identitasku? Batin Ryan panik. Tatapan santai Moon membuatnya semakin curiga. Ternyata, Ryan menyembunyikan kekuatan besar bernama rahmat ilahi di dalam tubuhnya. Dia curiga Moon bisa mendeteksinya. Logika Ryan langsung melompat ke kesimpulan paling ekstrim. Kalau dia tahu, itu berbahaya. Dia cuma tuan muda bangsawan yang bahkan bukan petarung. Karena sudah begini, apapun yang terjadi, aku tidak boleh membiarkannya hidup, pikir Ryan dengan aura membunuh yang semakin pekat. Ryan memasang kuda-kuda, otot-ototnya menegang, siap menerkam. Di sisi lain, Moon hanya berdiri santai, tersenyum bangga karena berhasil memancing emosi lawannya. Pak Kait yang sudah bersiap langsung memberi haba-haba. "Mulai!" Ryan menerjang dengan niat membunuh yang jelas. Aura di sekitarnya meledak seperti badai kuning. Namun, Moon bukan lagi Moon yang dulu. Dengan tenang, dia bergumam pelan. "Langkah bayangan." Z. Tubuh Moon menghilang dari pandangan Ryan, meninggalkan bayangan hitam elegan yang melesat cepat ke arah lawannya. Sebelum Ryan sadar apa yang terjadi, Moon sudah berada di belakangnya. Satu serangan bersih mendarat tepat di tengkuk Ryan. Hening, cuma butuh satu serangan. Keduanya terdiam di tengah lapangan yang kini diselimuti kabut tebal akibat benturan energi. Satu arena seolah sedang loading, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Bahkan Ariel sendiri sampai terbengong-bengong. Para siswa yang tadi bertaruh bakal melihat Moon babak belur, sekarang hanya bisa melongo dengan keringat dingin mengucur. Serat. Seketika itu juga, baju Ryan langsung robek menjadi potongan kecil.
Pak Kait yang melihat itu langsung tersenyum bangga. Dia mengangkat tangan dan mengumumkan, pemenangnya adalah Moon Campbell. Para penonton langsung heboh sendiri. Duelnya kelar secepat itu, padahal Ryan itu ranking 3 besar di angkatannya loh. Si sampah Moon Campbell beneran menang. Di tribun VIP, guru Ariel, roh wanita di dalam cincin, mengamati dengan mata tajamnya. Performanya sangat bagus. Dia tidak hanya cepat, tapi juga gesit. Meski kekuatan fisiknya agak lemah, tapi tekniknya. Belum selesai bicara, sang guru sadar kalau muridnya ini aneh sekali. Ariel yang biasanya paling heboh, sekarang malah terdiam 1000 bahasa. Sayangnya, Ariel terdiam bukan karena kaget melihat kemampuan Moon, tapi karena uang jajan seminggu yang tadi dia pakai taruhan, sekarang hangus tak bersisa. Ariel yang baru sadar langsung menangis bombay sambil berteriak histeris. Tidak, aku tidak bisa terima. 200 amir, 200 amir, ku melayang, uangku. Sementara itu di arena, melihat lawannya yang masih terdiam kaku, Moon dengan santai melempar kanton koin ke arah Ryan. Sambil tersenyum, Moon berkata, di situ ada 500 amir, itu uang ganti rugi untuk bajumu yang rusak. Dan soal ucapanku tadi yang bilang kau tidak laku di kalangan wanita, itu cuma provokasi biar panas. Aku tidak bermaksud mengejekmu. Moon menepuk pundak Ryan lembut layaknya motivator handal. Justru sebaliknya, ototmu yang kuat itu adalah simbol dari latihan kerasmu setiap hari. Aku tidak tahu wanita suka atau tidak, tapi sebagai sesama laki-laki, Moon tersenyum tulus sambil sedikit menoleh. Menurutku kau sangat tampan, baik sikap disiplinmu maupun kekuatan dan keindahan yang ditunjukkan ototmu itu sangat keren. Soal pacar, aku paham. Kau belum punya pacar sekarang cuma karena kau belum ketemu orang yang bisa menghargaimu. Kau pasti akan punya pacar di masa depan. Padahal dalam hatinya, Moon hanya berpikir pragmatis. Bakal gawat kalau aku bikin masalah sama orang sekuat dia. Lebih baik cari aman dan redakan suasana. Tapi alih-alih tertegun atau luluh, emosi di hati Ryan justru semakin menguat. Matanya makin dipenuhi kebencian. Ryan bergumam pelan dengan suara penuh dendam. Buat cowok cantik yang lahir dengan sendok perak di mulut sepertimu, mana mungkin paham penderitaanku kan? Dasar orang kaya sialan. Sore harinya, Moon pergi ke gedung klub untuk sesi les privat dengan seniornya, Anna Kaberlin. Kak Ana, aku datang untuk kelas, panggil Moon sambil membuka pintu yang tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, Moon langsung disuguhi pemandangan yang membuat jantung remaja laki-lakinya mau copot. Ana ada di sana, tapi dia tidak pakai seragam. Dia hanya mengenakan kemeja rajut longgar alias baju tidur yang mengekspos bahu dan paha mulusnya yang dibalut stocking hitam seksi. Rambutnya terurai sedikit berantakan, menambah damage visual. Ah, aku lagi meracik obat, tunggu sebentar ya, jawab Ana santai, seolah penampilannya itu hal biasa. Tapi Moon yang gugup wajahnya sudah merah padam. Dia hanya bisa memalingkan wajah ke arah lain sambil bertanya terbata-bata tentang baju Ana. Ana yang akhirnya sadar langsung menjelaskan, oh, kamu membicarakan ini baju tidurku. Aku meracik obat dari semalam, jadi aku memutuskan tidur di sini. Mumpung cuma aku di klub, jadi tidak perlu pakai seragam. Dia berpose sedikit, memamerkan outfitnya. Piyama ini baru beli loh, bagaimana? Bagus tidak? Tanyanya polos. Moon langsung mengacungkan jempol dengan muka merah padam tapi jujur. Mantap! Dia mencoba mengalihkan fokus ke arah aroma ramuan yang sedang diracik biar tidak dikira mesum. Obat ini wanginya enak, pantas kakak selalu wangi. Jadi asalnya dari sini. Iya, tapi tidak semua ramuan wangi, jelas Ana sambil mengaduk kualinya yang berisi cairan berwarna pink mencurigakan. Kalau yang bau busuk biasanya aku racik di atap gedung biar tidak mabuk. Ramuan itu sebenarnya belum jadi dan harus diproses lebih lanjut.
Tapi karena proses masaknya masih lama, Ana meninggalkan kuali itu dan memutuskan untuk memulai sesi belajar privatnya. Sesi belajar pun dimulai. Ana mengajar dengan serius mengenai sihir-sihir dasar, meski kostumnya bikin Moon gagal fokus. Moon berusaha keras menyerap ilmu sihir dengan cepat sambil terus mencatat poin-poin penting, sampai akhirnya jam 6 sore. Sekian untuk kelas hari ini, tutup Ana. Moon membereskan bukunya sambil pamitan mau pulang, tapi Ana langsung mencegahnya. Tunggu sebentar, jangan pergi dulu, cegah Ana tiba-tiba. Aku mau minta tolong satu hal padamu. Moon yang kegeeran langsung berpikir yang tidak-tidak. Dia menahanku, apa dia mau mengajak makan malam? Tanya Moon dalam hati penuh harap. Ana tersenyum manis, tapi ada aura hitam pekat di sekelilingnya. Ini racikan spesial yang kubuat khusus untukmu. Cobain dong. Senyum Moon langsung hilang. Ternyata dia bukan diajak kencan, tapi dijadikan kelinci percobaan untuk ramuan misterius yang belum teruji klinis. Tadi kamu bilang ramuan ini wanginya enak kan? Jadi tidak masalah dong, ucap Ana, sambil menunjuk panci besar yang masih mendidih. Moon yang mendengar itu hanya bisa terdiam bingung, menatap cairan pink itu dengan tatapan horor. Ternyata, sesi les privat dengan outfit baju tidur ini cuma kedok. Ana akhirnya membongkar niat aslinya yang bikin Moon merasa masuk perangkap Batman. Ana tersenyum tanpa dosa sambil menjelaskan santai. Sebelumnya, aku belum ingatkan ada kegiatan seperti ini. Tapi belum telat buat memberitahu sekarang kan? Karena kamu sudah resmi jadi anggota klub ramuan kuno, kamu harus tahu kegiatan kita apa saja. Ana menunjuk tumpukan buku tua yang berdebu di mejanya. Lihat buku-buku itu, isinya resep ramuan yang sudah punah dari zaman purba. Tugas kita adalah menerjemahkan naskah kuno itu dan menciptakan ulang ramuannya. Ini bukan cuma hobi, tapi riset utamaku sebagai senior tingkat akhir. Moon mengangguk paham. Pantas aja namanya klub ramuan kuno. Tapi otaknya yang encer langsung menangkap red flag. Tunggu, karena ini ramuan tidak dikenal asal-usulnya dari resep jadul, yakin aman diminum, tidak ada efek samping aneh-aneh, tanyanya skeptis. Dengan penuh percaya diri dan sedikit sombong, Ana meyakinkan lembut. Tentu saja, aku ini master ramuan terhebat di kampus ini. Uji coba ramuan juga bagian dari aktivitas klub. Melihat Moon masih ragu, Ana mulai mengeluarkan jurus bujuk rayunya. Dia duduk dengan pose menggoda di atas meja. Tidak usah khawatir, ramuan yang kamu pegang itu sudah pernah kuracik dan kucoba sendiri. Itu ramuan transmutasi. Efeknya cuma bikin penampilanmu berubah jadi kucing, anjing, atau benda mati sebentar. Tidak berbahaya buat tubuh manusia. Sama sekali, tambahnya meyakinkan. Moon menatap cairan merah muda di mangkuk itu dengan ngeri. Jadi kucing atau anjing? Yap, cuma kosmetik doang kok. Masalahnya, waktu aku minum kemarin tidak ada efek apa-apa. Makanya aku butuh sampel lain alias kamu. Aku Ana jujur. Moon langsung flashback ke trauma masa lalu gara-gara ramuan. Aduh, Kak Ana, bukannya aku tidak mau bantu, tapi aku punya trauma psikologis sama ramuan ajaib. Aku butuh waktu buat meyakinkan diri sendiri. Mendengar itu, Ana langsung mengubah strateginya. Dia tahu Moon tidak bisa dikerasi, jadi harus dilembutkan. Dia menarik Moon mendekat sampai cowok itu terbaring di pangkuannya. Servis bintang 5, mode wanesan aktif. Sudah, sini baring, biar aku suapi, ucap Ana lembut sambil menahan tubuh Moon. Anak pintar, Moon anak baik kan? Jangan tegang, ramuannya tidak pahit kok, rasanya manis. Dalam posisi pasrah dan mungkin sedikit menikmati, Moon akhirnya membuka mulut. Tapi bukannya disuapi lembut, Ana malah memasukkan ramuan itu lewat corong yang langsung disodok masuk ke mulutnya. Gerak, cairan itu masuk ke tenggorokannya. Rasanya manis buah-buahan, tapi perasaannya tetap was-was. Dia buru-buru melompat dari pangkuan hangat itu, berusaha buat kabur sambil menahan airnya biar tidak tertelan.
Tapi belum juga lari jauh, kaki panjang Anna yang diselimuti stoking hitam seksi langsung mengejar. Tanpa basa-basi, kakinya yang hangat dan lembut itu mengikat leher Moon. Sesaat itu juga, Moon langsung dikekang oleh dua kaki tebal yang hangat. Anna juga tidak lupa mengingatkan, "Bagaimana? Jangan dimuntahkan ya." Moon yang diperlakukan seperti itu sudah tidak kuat lagi. Dia cuma bisa memegangi lembut kaki hitam itu sambil bergumam pelan. "Aku menyerah. Aku sudah minum semuanya." Setelah melihat ramuannya diminum total, barulah Anna melonggarkan kakinya. Sambil terus mengamati, Anna bertanya antusias, "Bagaimana rasanya? Ada perubahan? Apa kamu merasakan sesuatu?" Moon meraba dirinya sendiri. Tidak ada. Aku tidak merasa apa-apa," jawabnya polos. Bahu Anna langsung lemas, semangatnya menguap seketika. "Yah, sayang banget. Berarti gagal. Memang susah sih mengembalikan resep kuno. Tingkat kegagalannya tinggi," keluhnya. Mode happy-nya langsung berubah jadi mode low battery. "Aku sudah seharian mengamati ramuan ini. Begitu rileks, capeknya langsung terasa," gumam Anna sambil menguap cantik. Tanpa basa-basi, dia berbaring di sofa dan langsung mengusir Moon secara halus. "Aku mau tidur sekarang. Kuncinya ada di laci ketiga. Tolong kuncikan pintu pas keluar ya." Begitu saja, Anna langsung meringkuk di sofa seperti tidak ada dosa. Moon cuma bisa bengong ditinggal tidur begitu saja. Tapi tidak gentle namanya kalau langsung pergi begitu saja. Jadi, Moon mengambil jaket yang tergantung dan menutupi tubuh Anna agar tidak kedinginan. "Oke, selamat malam Kak Anna," ucapnya sambil membungkuk lembut. Sementara itu, di gedung rektorat, suasana jauh lebih panas daripada drama ramuan Anna. Profesor Plan mendobrak masuk ke ruang kerja pejabat sementara kepala sekolah, si beruang pink dengan emosi meledak-ledak. Dia langsung membentak keras. "Kenapa Anda mematikan Grand Aegis lapis ketiga tanpa izin? Anda harus jelaskan ini, Pak PJS." Dia tidak terima sistem pertahanan utama sekolah dimatikan begitu saja. Si beruang pink duduk santai sambil merokok, tidak terintimidasi sama sekali. "Itu karena biayanya mahal banget, bro. Aku sudah cek laporan keuangan kampus. Biaya perawatannya makan 1/5 anggaran tahunan kampus. Bukannya itu pemborosan." Profesor Plan makin tidak paham. "Apakah ini perintah kaisar atau kemauan Anda sendiri?" Beruang itu santai saja sambil terus merokok. "Apa bedanya? Sekarang aku rektornya, jadi keputusanku adalah hukum." Plan tidak menyerah, dia terus bersikeras. "Itu perisai buat melindungi murid. Kalau dimatikan, bagaimana keselamatan mereka?" Melihat Plan yang keras kepala, beruang pink mulai serius. Tatapan matanya yang jenaka berubah tajam dan malas. "Profesor Plan, kau ini biasanya cerdas, kok sekarang jadi bodoh? Pikirkan deh, kenapa atasan memilih aku, orang seperti ini, buat jadi PJS rektor?" Beruang itu menjelaskan, aura malasnya mendominasi ruangan. "Kehadiranku mewakili sikap para petinggi. Mereka sudah muak sama cara pendidikan yang lembut dan menyenye seperti sekarang. Paham?" Mendengar itu, Plan mencoba untuk melawan. Tapi mereka masih anak-anak. Si beruang pink tidak berhenti. "Lupa ya? Aku juga dulu murid di sini. Di zamanku, meskipun puluhan murid mati tiap tahun, angkatan kita disebut generasi emas. Generasi kitalah yang sekarang jadi pilar kekaisaran. Sejak perisai lapis ketiga itu dibangun, murid-murid jadi lembek. Kehidupan kampus yang terlalu nyaman dan aman malah merusak mental mereka. Tidak ada lagi generasi emas yang lahir." Plan terdiam, menyadari kalau ini bukan sekedar penghematan anggaran, tapi reformasi brutal. Dia mencoba terus membantah, tapi si beruang pink sama sekali tidak memberi ruang. Rencana awalnya memang begitu, latihan intensif dulu, baru perisai dimatikan sebulan lagi. Sayangnya, karena ada kejadian tak terduga, jadwalnya harus dimajukan. Mendengar satu kalimat terakhir itu langsung membuat Profesor Plan kaget. Kejadian tak terduga?
Beruang Pink menyeringai sombong sambil menyodorkan sebuah benda kecil, sepertinya sebuah artefak. Kau harusnya tahu cara pakai benda ini kan? Dulu kau sendiri yang mengajariku caranya. Melihat benda itu, Profesor Plan langsung terdiam. Kenapa itu muncul lagi di sini? Situasi di kampus Santa Maria sepertinya bakal berubah drastis dari sekolah sihir elit menjadi arena bertahan hidup yang mematikan. Dan Profesor Plan tampaknya punya masa lalu kelam dengan si beruang ini. Pelajaran hari ini. Percuma punya gelar penyihir tingkat emas kalau kelakuan masih kayak penjudi gacha ampas. Ariel ini bukti nyata kalau high IQ itu tidak menjamin kecerdasan finansial. Udah miskin malah taruhan lawan main karakter. Ya jelas rungkatlah, Neng. Ya udah gitu aja. Aku Benny pamit mau traktir Ariel makan sosis bakar sisa. Dadah.